Siapapun di sini yang pernah merampok makam tahu bahwa ini bukan tentang kekayaan. Ini adalah tentang menemukan rahasia keabadian. Dan saya terlibat dalam perampokan kuburan secara tidak sengaja. Penggerebekan makam itu seperti narkoba. Ada yang pertama kali dan ada yang jutaan kali. Saya mencoba membuka rahasia keabadian. Saya telah melakukan perjalanan ke seluruh dunia. Setelah memasuki Universitas Namsan yang tak terhitung jumlahnya, ketika saya membuka rahasianya, menyadari ada rahasia yang lebih besar lagi di baliknya. Semuanya menunjuk pada asal-usul itu. Pembalikan alur cerita The Old Sons terus terjadi. Ini membuat ketagihan. Harap perhatikan dengan hati-hati. Berbicara tanpa basa-basi. Awal teks, saya berusia 36 tahun. Sekarang tinggal di sebuah kota kecil di pedesaan. Kerahasiaan profesional. Nama dan CV saya saat ini semuanya palsu. Untuk mengibaratkan seseorang dalam bisnis, semuanya telah diproses secara ilmiah. Saya meninggalkan kota besar setahun yang lalu. Saya memilih untuk tinggal di kota kecil tingkat 18 ini. Di masa jayanya, meninggalkan kota besar adalah sebuah tindakan yang salah atau menghindari. Karena saya membutuhkan identitas yang sama sekali baru. Saya ingin mengucapkan selamat tinggal pada 10 tahun terakhir. Saya ingin memulai dari awal. Saya menginginkan kehidupan yang benar-benar baru. Manusia adalah makhluk yang sangat kontradiktif. Saya ingin mengucapkan selamat tinggal pada masa lalu sepenuhnya. Menginginkan awal yang baru. Tetapi saya takut melupakan masa lalu. Aku tahu, ingatan saya akan memudar karena dia. Itulah mengapa saya memerlukannya selagi ingatan saya masih jernih. Catat semuanya. Jika Anda tertarik untuk membaca lebih lanjut, jangan masuk ke dalamnya. Dan jangan sampai ke bagian bawahnya. Anggap saja ini adalah cerita fiksi belaka. Asal mula dari semua cerita ini adalah sebuah pernikahan. Pemakaman nenek musim panas 2014 baru saja berakhir. Seorang wanita paruh baya yang belum pernah saya lihat sebelumnya muncul entah dari mana. Dalam hal senioritas, saya harus memanggil wanita ini dengan sebutan Bibi. Tapi ketika saya masih kecil, koper saya diambil olehnya di depan semua teman dan keluarga saya. Melemparkannya ke pintu. Dia berdiri di tangga dan menunjuk ke arah saya dan mengumpat, "Keluarkan aku dari rumahnya." Dia sering mengumpat. Terus terang, ini adalah kata-kata yang menurutnya paling menyakitkan bagi saya. Bajingan kemarahan surgawi, bajingan bencana. Secara hukum, kepemilikan rumah tua yang telah saya tinggali selama lebih dari 20 tahun, itu semua miliknya. Anda tidak bisa menyebut suatu tempat sebagai rumah tanpa nenek. Saya tidak membenci bibi saya karena mengambil alih rumah tua itu. Karena itu bukan milik saya sejak awal. Keluarga nenek telah melakukan semua yang mereka bisa untuk saya. Yang saya pedulikan adalah gelar bintang tunggal kemarahan surgawi di mulutnya. Tapi saya tidak mengalami kejang karena tidak ada yang salah dengan apa yang dia katakan. Saya seorang pembicara yang cukup baik. Saya tidak bisa memikirkan apapun untuk mengatakannya. Setengah bulan kemudian, pintu keluar bandara Xianyang. Ini adalah hari pernikahan teman baik saya, Chen Yan. Mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Chen Yan. Chen Yan berasal dari Xianyang, mantan rekan-rekan kerja saya. Saya bergabung dengan perusahaan pada hari yang sama dengannya dan meninggalkan perusahaan pada hari yang sama. Kami berdua bergabung dengan perusahaan itu segera setelah kami lulus. Tinggal di sana selama 1,5 tahun, merangkap jabatan di perusahaan dan seorang lulusan baru, usia yang sama. Itulah mengapa kami memiliki banyak kesamaan saat pertama kali bertemu. Setelah 1,5 tahun di perusahaan, Chen Yan dan saya mengundurkan diri satu demi satu. Alasan pengunduran diri saya adalah, menurut saya, pekerjaan ini terlalu membosankan dan membosankan. Saya adalah orang yang mudah gelisah sejak kecil. Saya pikir hidup di usia 20-an. Seharusnya tidak demikian. Selama setahun setelah pengunduran dirinya, saya telah berganti pekerjaan 3 kali. Pekerjaan terlama hanya 6 bulan. Setelah berhenti dari pekerjaan ketiganya, saya merasa sedikit lelah tanpa alasan. Saya tahu saya tidak benar-benar lelah. Dunia ini begitu hampa akan gairah, dan aku terlalu tersesat. Satu-satunya poin yang dibuat adalah bahwa saya tidak tahu di mana masa depan saya berada. Oh ya, saya lupa memperkenalkan diri saya pada saat ini. Nama saya Han Shui. Han adalah nama belakang ayah saya. Saya yang memilih namanya. Ayah saya menghilang sebelum saya lahir. Ketika ibu saya melahirkan saya, dia meninggal saat melahirkan. Segala sesuatu tentang ibuku, saya dibesarkan oleh mereka semua. Nenek bilang padaku, dan untuk ayah saya, nenek saya juga tidak tahu banyak. Yang kami tahu, dia berasal dari luar kota. Namanya Han Hyo. Saya tidak tahu apa-apa lagi. Saya bahkan tidak tahu dari mana asalnya. Persepsi saya tentang ayah saya, hanya ada satu foto di mana Anda tidak bisa melihat wajah Anda. Hal ini sudah ada pada diri saya sejak saya lahir. Konon Leontin Giok yang ditinggalkannya untuk saya. Setelah saya lahir, bibi dan paman saya mengadopsi saya. Mereka tidak dapat memiliki anak karena alasan medis. Setelah kau membawaku pulang, keduanya sangat bahagia. Kegembiraan itu tidak berlangsung lama. Ketika saya berusia 3 tahun, bibi dan paman dalam perjalanan ke tempat kerja. Dia meninggal dalam sebuah kecelakaan mobil. Apa yang tidak dia ceritakan padaku adalah
salah. Saya dijuluki bintang tunggal dari surga. Itu terjadi setelah kecelakaan. Setelah bibi dan paman saya meninggal, nenek membesarkan saya seorang diri dengan uang santunan. Meskipun saya tidak berbakat, ketekunan dapat menutupi kecanggungan, idiom kerja keras dapat menutupi kecanggungan. Saatnya ujian masuk perguruan tinggi. Saya masih bisa masuk ke sekolah menengah di kota. Saya belajar perdagangan internasional. Saya pikir saya akan menghasilkan uang setelah lulus. Bersikaplah baik kepada nenek Anda, beri dia kehidupan yang baik. Tetapi ada keadaan yang tidak terduga. Tidak sebelum saya menghasilkan uang, dan dia pergi. Nada panggilan masuk dari ponsel, membawa pikiran saya kembali ke dunia nyata. Aku akan menutup telepon, menunggu telepon dari Chen Yan. Saya adalah teman pertama Chen Yan di masyarakat. Chen Yan adalah langkah pertama saya masuk ke masyarakat. Satu-satunya teman. Sejak dia berhenti dari pekerjaannya dan kembali ke rumah, kami semakin jarang berhubungan. Bukan berarti saya tidak ingin pergi ke tempatnya. Teruslah hidup bersamanya. Tapi aku takut aku akan membunuhnya. Meskipun saya tidak menyukainya, dia bahkan membenci gelar Lone Star. Tetapi ada beberapa hal yang harus Anda percayai. Anda juga harus waspada. Dering ponsel saya mengganggu ingatan saya. ID penelepon menunjukkan bahwa itu tidak lain adalah Chen Yan. Apakah kita sudah sampai? Suara Chen Yan keluar. Saya tertawa pelan dan baru saja turun dari pesawat. Di mana kau? Aku akan menyuruh seseorang untuk menjemputmu. Saya bisa tahu dari suaranya bahwa dia sedang dalam suasana hati yang baik. Ini juga merupakan hari pernikahannya. Saya tidak perlu tertawa. Berikan saya sebuah alamat. Saya akan naik taksi saja. Anda telah bekerja keras sepanjang hari, bukan? Tidak apa-apa. Anda masih di bandara, kan? Tunggu di depan pintu. Menghindari nomor plat nomor 44444 20 menit tanpa menunggu saya untuk mengatakan apapun. Chen Yan kemudian menutup telepon. Saya hanya bisa tertawa. Orang ini masih pemarah. Saya berjalan keluar dari bandara. Lihatlah sekeliling. Saya bosan dengan ponsel saya. Sebentar lagi, sebuah mobil kecil berhenti di depan saya. Aku mendongak. Audi hitam. Nomor plat nomornya adalah nomor yang dipegang Chen Yan. Melihat ke arah arlojinya. Sudah 15 menit sejak Chen Yan menutup telepon. Mobil baru saja berhenti. Jendela depan diturunkan ke bawah. Yang mengejutkan saya, ada seorang pria di kursi penumpang, mengenakan kacamata hitam. Saya sudah melihat-lihat sejak jendela turun. Sepertinya dia sedang mencari seseorang. Aku berjalan ke atas, mengetuk jendela. Tersenyumlah dan ucapkan salam. Anda seharusnya mencari saya. Saat itulah pria itu melihat saya. Dorong kacamata hitam ke bawah. Sepasang mata segitiga memandangi saya dari atas ke bawah. Mata saya tertuju pada ransel saya. Dia menoleh untuk mengunci mata dengan pengemudi. Pintu belakang terbuka. Saat itulah saya melihatnya. Ada seorang pria di kursi belakang juga. Ini adalah rambut kuning. Saya mendapat pandangan yang buruk sejak kami bertemu. Chen yang terlalu baik, bukan? Ini bukan hanya tentang membuat seseorang datang dan menjemput saya. Ini tentang membuat seseorang datang dan menjemput saya. Dan 3 di antaranya. Apakah Anda takut saya akan kesepian di jalan? Tapi orang-orang ini semua terlihat agak aneh. Mereka tidak merasa seperti orang baik. Tetapi Anda tidak bisa menilai buku dari sampulnya. Setidaknya dia datang menjemput saya. Mata segitiga masuk ke dalam mobil dan melihat saya terdiam di tempat. Kemudian dia mendesak. Saya membawa ransel di tangan saya. Dia masuk ke kursi belakang. Tanpa sepengetahuan saya, perjalanan ini menulis ulang. Saya belum duduk dalam kehidupan biasa saya. Pintu-pintu terkunci dan jendelanya sudah terbuka. Saya belum sempat memperkenalkan diri. Rambut kuning dan mata segitiga melalui kaca spion. Setelah mengedipkan mata, dia mengambil sebuah kotak kayu dari sisinya dan menyerahkannya kepada saya. Kotak kayu dengan perkiraan ukuran keyboard, tingginya 2 kaki. Aku sedikit bingung. Saya ingin tahu apakah Chen Yan benar-benar sopan. Anda memberi saya hadiah untuk bertemu dengan Anda. Mata segitiga melihat saya di kaca spion. Tidak ada kotak barang. Kau periksa. Tanpa sadar saya mengambil kotak itu. Terasa berat di tangan Anda. Saya tidak tahu. Apakah ini karena berat kotak itu sendiri atau berat isinya? Saya sedikit bingung. Apakah ini merupakan adat istiadat Xian? Ketika Anda mengambil seorang istri, aku punya teman. Kita harus mulai dengan sebuah hadiah. Masih perlu diperiksa. Saya berpikir bahwa jika itu yang terjadi, lebih baik melakukan apa yang dilakukan oleh orang Romawi. Beberapa tempat peduli dengan ritual tradisional ini. Tidaklah baik jika Anda tidak membuat lelucon tentang hal itu. Kotak tidak terkunci, hanya mengancingkan kancing. Apa yang ada di dalamnya bahkan lebih membingungkan bagi saya. Sebenarnya terlihat seperti gulungan bambu. Gulungan ini terlihat sudah tua, kuno. Bahkan saya, orang awam, tahu bahwa ini adalah bagian dari sejarah. Aku mendongak. Lihatlah rambut kuning dengan tatapan penuh rasa ingin tahu. Mencoba mengeluarkannya dari dirinya. Apa langkah selanjutnya dalam kebiasaan ini? Si rambut kuning menatap lurus ke arahku. Tetap diam. Saya tidak bisa mengatakan betapa anehnya penampilan itu. Ini seperti mengukur mangsa. Tidak ada pembicaraan sama sekali. Saya merasa tidak nyaman dengan tatapannya. Saya berpikir, orang ini bukan homo, bukan? Pada saat itu, mata segitiga di depan
depan kami berbicara lagi. Bukalah. Saya meletakkan ransel yang saya bawa di lengan saya di atas kursi. Si rambut kuning mengalihkan pandangannya dariku. Benda itu mendarat di ransel. Mata segitiga itu juga jatuh pada ransel saya. Saya tidak berani bersikap lambat. Letakkan kotak kayu di atas lutut Anda. Peganglah bilah bambu dengan kedua tangan Anda. Katanya, bilah-bilah bambu itu sudah terlihat tua. Ini adalah sebuah kesopanan. Kekasaran dari slip bambu ini. Itu tidak berada di tempat sampah selama 3 atau 5 tahun. Tidak akan pernah berhasil seperti ini. Horizontal. Saya hampir mengira dia akan hancur di tempat. Saya merasa lega sampai saya membuka gulungan bambu itu. Dia masih utuh. Tidak terlalu lama ketika Anda menyebarkannya. Segera setelah saya membentangkannya, saya melihat tulisan di atasnya. Tapi saya tidak bisa membaca satu pun dari mereka. Ada beberapa font yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Saya bukan seorang mahasiswa sastra atau kaligrafi. Saya tidak tahu font apa itu. Hal itu membuat saya penasaran. Tepat ketika saya sedang bersemangat, semuanya ada di depan mata. Ketika kata-kata pada potongan bambu ini begitu memikat, mata segitiga berbicara lagi. Apakah semuanya baik-baik saja? Saya tersentak kembali ke akal sehat saya. Saya pikir ini adalah pekerjaan yang berat. Saya tidak tahu bagaimana menjawabnya. Saya harus menuruti apa yang dia katakan. Tidak masalah, aku akan menanyakan apa yang dikatakannya. Tapi dia terlihat sedikit tidak sabar, masih menahan diri. Belum terlambat untuk bertanya pada Chen Yan saat Anda melihatnya. Saya mengeluarkan ponsel saya untuk mengambil beberapa gambar. Bagaimanapun juga, tidak mudah untuk datang ke 11-an. Anda harus mempostingnya setidaknya di Zone. Mari kita lihat upacara pernikahan di 11-an ini. Lihat saya mengambil gambar. Mata segitiga sedikit mengerutkan kening. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Saya bisa mengatakan bahwa dia adalah pemimpin dari trio ini. Dia tidak mengatakan apa-apa. Itu berarti tidak apa-apa. Sulit untuk mengambil foto dengan bambojak di pangkuannya. Saya menyesuaikan sudutnya beberapa kali. Itu semua adalah bagian dari gambar. Tepat saat saya akan mengambil foto kedua, kesabaran Triangle Ace akhirnya mencapai batasnya. Dia menahan amarahnya dan berkata, sudah cukup. Anda akan memiliki banyak waktu untuk itu nanti. Baiklah, baiklah. Saya sangat terkejut dengan komentarnya sehingga saya meletakkan ponsel saya. Gulung kembali gulungan bambu ini. Masukkan kembali ke dalam kotak. Baru saja menutup penutupnya, mata segitiga memerintahkan si rambut kuning untuk menghitung uangnya. Si rambut kuning menjawab dan mengambil ransel saya. Saya membeku dan secara refleks mengambil ransel saya untuk apa? Dua suara pada saat yang bersamaan. Salah satunya adalah milikku. Yang satunya lagi memiliki mata segitiga. Hanya untuk melihatnya mendapatkan. Berbalik dan meraih ransel juga. Menatapku dengan mata lebar. Penampilan yang ingin memakan saya. Saya pikir saya telah melanggar tabu sekali seumur hidup. Saya sangat takut sehingga saya melepaskan tangan saya. Mata segitiga mengedipkan mata ke arah rambut kuning. Si rambut kuning dengan sengaja membuka resleting ransel saya. Saya tidak membawa apapun di dalam tas ransel saya kecuali pengisi daya ponsel. Hanya beberapa pakaian ganti dan sebuah amplop merah dengan $800 di dalamnya. Saya melaluinya dalam beberapa kali percobaan. Wajah si rambut kuning sangat jelek, merobek semuanya. Lalu menggelengkan kepalanya ke arah Triangle Ace. Di mana uangnya? Mata segitiga hampir setengah jalan dari kursi depan. Dia menghampiri dan mencengkeram kerah baju saya dan menggeram marah, meludahi wajahku, dan saya takut untuk menggosoknya. Takut menambah bahan bakar ke dalam api. Anda hanya perlu memejamkan mata dan menderita dalam keheningan. Cara segala sesuatunya berjalan. Betapa bodohnya saya dan menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Orang-orang ini tidak terlihat seperti orang baik. 9 dari 10 kali, itu bukan teman yang dikirim Chen Yan untuk menjemput saya. Sepertinya saya naik bus yang salah, atau mobil curian. Memikirkan apa yang dia katakan tentang uang dan rangkaian kejadian sebelumnya. Saya bisa menebak dengan jari-jari kaki saya. Mereka pasti bertemu seseorang di sini untuk membuat kesepakatan. Mengira saya yang membuat kesepakatan. Dan barang yang diperdagangkan tentu saja adalah gulungan bambu. Saya baru saja akan membuka mulut dan menjelaskan bahwa itu hanya sebuah kesalahan. Ini bukan kesalahan yang serius. Bahkan jika mereka berdagang, tapi saya tidak mengambil apapun. Saya rasa mereka tidak akan melakukan apapun kepada saya. Saya belum mengatakan apa-apa. Namun, tiba-tiba telepon berdering. Ini Chen Yan. Tanpa sadar, saya mencoba mengambilnya. Triangle Ace selangkah di depan saya dan meraihnya dari tangan saya. Melihat ke arah layar ponsel, menatapku lagi. Bebas genggam. Di mana kau? Temanku di sini. Katanya dia tidak bisa menemukanmu. Dia berada di jalan di depan lantai pertama. Pernahkah Anda melihat mobilnya? Nomor plat nomor mengelak 44.444. Audi hitam. Terdapat lingkaran bunga pada kap mesin. Dan 2 boneka pernikahan. Itu bagus, bukan? Saya mengirim mobil pernikahan saya untuk menjemput Anda. Ditandai dengan karangan bunga. Saya naik bus yang salah. Saya baru saja akan mengatakan sesuatu. Namun, mata segitiga menekan ponsel ke bawah. Ini seperti sebuah trik sulap. Entah dari mana. Mengeluarkan benda hitam. Arahkan ke kepala saya.
Saya hampir saja mengencingi diri sendiri saat melihatnya. Ini pistol kakak memiliki. Mari kita bicarakan hal ini di sekolah dasar dan menengah. Meskipun saya sering disebut pecundang karena saya memang sering disebut pecundang. Ambil bagian dalam perkelahian. Tapi itu hanya anak-anak yang berkelahi dengan tangan kosong. Bahkan tongkat dan selang pun jarang digunakan. Belum lagi pistol. Saya biasa menontonnya di TV. Tokoh protagonis menodongkan pistol ke dahinya. Aku belum takut. Kami berada dalam situasi yang sama sekarang. Saya akhirnya bisa merasakan ketakutan di tulang-tulang saya. Di dalam moncong yang menghitam itu, seolah-olah menyembunyikan mata dari jurang. Menatap wajah saya dengan tajam. Rasanya seperti saya telah dipaku. Semuanya membeku. Saya mengangkat tangan saya sebagai refleks. Bagian belakang ditekan ke sandaran kursi. Mencoba untuk berada sejauh mungkin dari senjata. Saya bahkan tidak bisa berbicara tanpa gemetar. Kesalahpahaman kakak, itu hanya kesalahpahaman. Siapakah Anda? Wajah Triangle Ace begitu muram sehingga Anda bisa saja meneteskan air darinya. Beberapa kata nyaris keluar dari mahkota giginya. Nama saya Han Shui. Saya di sini untuk menghadiri pernikahan teman. Aku menelan ludah. Ini benar-benar sebuah kesalahpahaman. Plat nomor Anda sama dengan plat nomor teman saya. Itulah mengapa si rambut kuning menyerahkan sesuatu kepada si mata segitiga. Itu dompet saya. Mata segitiga membuka dompet. Di dalamnya ada kartu identitas saya. Dia melihat kartu identitas saya, menatapku lagi. Sepertinya sedang memeriksa apakah orang yang ada di kartu identitas itu adalah saya. Terlihat semakin tidak menarik, idiom menjadi semakin jelek. Saya menarik senyum keras dari wajah saya, mencoba menunjukkan bahwa saya tidak bermaksud jahat. Rambut kuning di sebelahnya saat mata segitiga mengeluarkan pistolnya. Saya sedikit panik. Saya melihat tanda-tanda wabah di segitiga mata. Dia berkata, "Kakak, mari kita simpan benda ini. Ini bukanlah tempat yang asing, tidak mudah ditangani." Jantung saya berdegup kencang, dan senyum di wajahnya langsung membeku. Bukan pembunuhan yang mereka khawatirkan. Apa yang Anda lakukan setelah Anda membunuhnya bukanlah hal yang buruk jika itu bukan gunung yang liar. Subteksnya adalah bahwa jika Anda berada di antah berantah, saya yakin saya harus ditangani. Saya tidak bisa tidak berspekulasi dalam benak saya tentang identitas orang-orang ini. Dalam masyarakat saat ini di mana aturan hukum, siapapun yang bisa mendapatkan senjata bukanlah orang yang baik. Saya hanya tidak tahu betapa ganasnya itu. Dengarkan nada bicara mereka. Senjata ini jelas bukan alat peraga yang digunakan untuk menakut-nakuti orang. Ini adalah alat yang nyata. Jika mereka adalah buronan pembunuh, kalau begitu, saya akan berakhir sengsara. Saya tidak punya waktu untuk putus asa tentang masa depan saya. Saya ingin tahu apakah kata-kata Yellow Hair berpengaruh. Penyebab mata segitiga menyingkirkan pistol beberapa saat kemudian. Beritahu pengemudi untuk mengemudi. Saya sangat lega sehingga saya merasa gugup lagi. Jalan. Aku masih di dalam mobil. Kemana kita akan pergi, saudaraku? Karena ini adalah kesalahpahaman. Bisa kau lepaskan aku dulu? Saya bertanya dengan hati-hati dan ragu-ragu. Tetapi tidak ada satupun dari ketiga pria di dalam mobil yang menjawab saya. Suasana di dalam mobil sangat menekan. Saya harus meringkuk. Menjauhlah sejauh mungkin dari rambut kuning di samping Anda. Tengoklah ke belakang dan lihatlah keluar jendela. Berpikir tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Ponsel di tangan Triangle Ace tidak boleh diganggu-gugat. Jika pintu tidak terkunci, saya masih bisa menemukan peluang. Melompat keluar dari mobil saat mobil tidak melaju terlalu cepat, tapi pintunya terkunci. Ayo bertarung. Ketiganya adalah orang-orang yang tangguh. Intinya adalah bahwa mereka juga. Ini adalah pertarungan nyata dengan senjata. Aku hanya seorang pria kecil yang akan mendapatkan masalah. Saya tidak bisa memikirkan cara yang baik untuk melakukannya. Merenungkan alasan dan hubungannya, saya rasa lebih baik menunggu dan melihat apa yang akan terjadi. Setidaknya sejauh ini, mereka tidak bermaksud membunuh saya. Aku aman untuk saat ini. Jika Anda melakukan sesuatu yang membuat mereka marah, mungkin itu akan menjadi sebuah kesalahan. Sekarang kita harus menggantungkan harapan pada Chen Yan. Saya harap dia menyadari bahwa saya sedang dalam kondisi yang buruk. Panggil polisi. Telepon saya tiba-tiba berdering lagi. Meskipun Anda tidak dapat melihat ID pemanggil, tapi aku tahu itu pasti Chen Yan. Saya tidak punya teman. Ponsel bodoh ini. 3 kali panggilan dalam sebulan itu sudah cukup banyak. Mata segitiga melihat-lihat, menutup dan mematikan. Idiom untuk mematikan telepon. Buka jendela. Melempar ponsel langsung keluar jendela. Bibi, kamu. Secara tidak sadar saya ingin marah. Tapi hanya 2 kata. Saya menyadari bahwa saya berada dalam situasi di mana saya seperti ikan di luar air. Saya harus menelan semua kata-kata yang keluar dari mulut saya. Saya kehilangan ponsel saya. Masalah besarnya adalah membeli yang lain. Tidak ada jumlah uang yang dapat membeli hidup Anda kembali. Situasinya lebih kuat daripada orang-orangnya. Dan mereka memiliki senjata. Bahkan ahli kungfu terbaik pun takut pada golok. Anda tangguh, tetapi Anda masih takut pada peluru. Tidak peduli seberapa hebatnya saya tidak bisa menghentikan peluru. Apa yang akan Anda lakukan sekarang? Sopir, yang tidak mengucapkan sepatah kata pun, bertanya. Kacamata hitam untuk mata segitiga sudah kembali terpasang. Saya tidak bisa melihat
melihat matanya di kaca spion. Dia tidak menjawab, hanya melihat lurus ke depan, tidak tahu apa yang harus dipikirkan. Dan saat itulah hal itu terjadi. Telepon berdering. Nada dering berasal dari lengan Triangle Ace. Mata segitiga melirik ke layar, menekan tombol jawab. Dekatkan telepon ke telinga Anda tetapi jangan berbicara. Dia mendengarkan dan memperhatikan saya di kaca spion. Kami akan tiba di sana dalam 5 menit. Triangle Ace menutup telepon setelah mengatakan hal itu. Kemudian beritahu pengemudi untuk berbalik arah. Wajah si rambut kuning berbinar-binar karena gembira. Tanyakan pada kakak. Mata segitiga bos pertama kali melalui belakang. Kaca spion menatap saya dan kemudian si rambut kuning pun tersenyum. Lalu dia menunjuk saya dan bertanya bagaimana dengan dia. Jantung saya berdegup kencang. Ini akhirnya sampai juga kepada saya. Tidak menunggu si mata segitiga membuka mulutnya. Saya akan menjelaskannya sebentar lagi. Hei, teman-teman, sekarang Anda telah menemukan yang Anda cari. Aku tidak menahanmu. Itu semua hanya sedikit kesalahpahaman. Kalian semua adalah pengusaha besar. Mengapa repot-repot dengan orang kecil seperti saya? Mengapa kau tidak membiarkan aku pergi? Mata segitiga tampaknya sedang mempertimbangkan. Mungkin karena pembeli yang sebenarnya ada di sini. Itu karena suasana hatinya sedang lebih baik. Dia tidak marah kepada saya karena berbicara. Saya tidak melihat tanda-tanda kemarahannya. Lalu dia melanjutkan dan berkata, tidaklah nyaman bagi Anda untuk berdagang dengan saya sebagai orang luar. Saya tidak tahu apa-apa. Saya akan mengatakan bahwa yang saya lihat hanyalah bahwa Anda memiliki pistol. Tapi saya tidak berani mengatakannya. Saya khawatir saya akan mengingatkan Anda tentang segitiga. Aku takut dia akan menjadi gila dan membunuhku. Bahkan, saya tahu itu di dalam hati saya. Ini jelas merupakan transaksi ilegal. Siapa yang akan merahasiakan kesepakatan yang sah? Dan dengan pistol, ini bukan acara TV. Potongan bambu itu harus menjadi alat tukar. Lihatlah bagaimana mereka berdiri. Ini adalah masalah besar. Saya pikir potongan bambu itu mungkin adalah artefak. Mereka seharusnya menjadi pedagang artefak. Pedagang barang antik tidak lebih baik dari pengedar narkoba. Namun, negara menindak tegas perdagangan peninggalan budaya. Jika Anda tertangkap, Anda akan mendapatkan hukuman yang berat. Itulah mengapa pengedar artefak sama kejamnya dengan pengedar narkoba. Tidak mungkin seburuk itu. Mata segitiga merajuk sejenak lagi. Ini seperti sebuah keputusan. Berbicara dengan pelan, ia mengatakan bahwa jika peristiwa hari ini, orang lain tahu. Ketika Triangle Ace mengatakan itu, saya sangat lega. Saya tidak ingin menunggunya sampai selesai. Saya sudah menjelaskannya. Aku janji, saya tidak akan mengatakan sepatah kata pun tentang apa yang terjadi hari ini. Atau saya akan tersambar petir, bertemu dengan kematian yang kejam. Mata segitiga tersenyum kecut. Jangan repot-repot, orang tua. Master Tin, kami akan mengirim Anda dalam perjalanan. Sopir dan si rambut kuning tertawa. Ada sesuatu yang menakutkan dari tawa itu. Saya hanya harus mengikutinya dengan beberapa tawa kering yang canggung. Tiba-tiba saya mendengar suara pemotretan yang datang dari arah depan. Kemudian mata segitiga melemparkan sesuatu ke arahku. Dompetku. Mata segitiga di depannya mengguncang ponselnya. Tunjukkan padaku. Itu adalah foto identitas saya di sana. Saya mengambil foto kartu identitas Anda. Anda dapat berlari saat ini, tetapi Anda harus kembali. Jika terjadi kesalahan, saudara-saudara kita adalah yang pertama kali berkunjung. Saya melambaikan tangan saya. Tidak berani, tidak berani. Jangan khawatir, saudaraku. Saya tidak melihat apa-apa hari ini. Saya baru saja akan menyimpan dompet saya. Namun Yellow Hair meraihnya terlebih dahulu. Taruh beberapa ratus dolar di dompet saya. Semuanya ada di saku saya. Saat itulah dia melemparkan dompet itu kembali ke arah saya. Saya tidak akan berani berpendapat. Wang memasukkan kembali dompetnya ke dalam sakunya. Mata segitiga tersenyum menghina. Siapkan barang-barang Anda. Saya sudah diampuni. Memasukkan barang-barang yang ditemukan Yellow Hair ke dalam ranselnya. Ada sebuah amplop merah seharga 800 dolar di dalam tas. Dan si rambut kuning memasukkannya ke dalam sakunya. Tentu saja, saya tidak berani memintanya. Uang atau nyawa? Alasannya sudah jelas. Saya hanya memasukkan barang-barang saya ke dalam ransel. Saya mendengar Triangle Ace menyuruh saya menghentikan mobil. Mobil itu berhenti begitu saja. Ransel saya tidak ada resletingnya. Saya tidak sabar untuk membuka pintu. Saya keluar dari sini seperti berlari. Jendela depan turun. Mata segitiga menggoyangkan ponsel di tangannya. Saya mengangguk dalam pertemuan tersebut. Mobilnya hilang. Jantung saya berdebar-debar, tetapi belum juga tenang. Apa yang terjadi di sini? Saya hampir saja berakhir di 11-an untuk menghadiri pesta pernikahan. Kemudian saya teringat tujuan kunjungan saya ke 11-an. Saya ingin menelepon Chen Yan. Ketika saya menyentuh tubuh saya, kemudian saya teringat bahwa Triangle Ace telah kehilangan ponsel saya. Itu cukup mengejutkan. Saya telah kehilangan separuh jiwa saya. Otak saya setengah lebih lambat. Saya melihat ke sekelilingnya. Saya perlu meminjam ponsel. Nomor Chen Yan dibuka dengan saya. Hanya ada satu angka di antara angka-angka kami. Kalau tidak, saya tidak akan mengingat nomornya. Melihat sekeliling untuk mencari pejalan kaki. Tapi yang saya lihat hanyalah lalu lintas. Ini masih merupakan jalan utama menuju bandara. Dari mana para pejalan
pejalan kaki berasal, saya tidak berani tinggal. Saya khawatir Triangle Ace dan yang lainnya akan kembali lagi. Dia berlari ke arah yang berlawanan dengan bandara. Jika Anda melihat persimpangan di jalan, ambillah. Saya hanya ingin keluar secepat mungkin. Jalan utama tidak peduli kemana arahnya. Hanya ingin pergi dari sini. Saya berlari sepanjang jalan, hampir tidak berhenti. Butuh waktu sekitar 10 menit. Saya baru saja melihat seorang pejalan kaki menghampiri saya dengan alasan ponselnya dicuri. Saya meminjam ponsel dan menelepon Chen Yan. Chen Yan di ujung telepon tidak dapat menghubungi saya. Ini membuat saya gila. Saya pikir saya mengalami kecelakaan. Mendengarkan suara-suara yang berpotongan di ujung telepon, saya mendapat perasaan hangat. Mulai menjelaskan dan ceritanya panjang, idiom, rumit dan tidak mudah diungkapkan secara ringkas. Bahkan tidak semenarik ini untuk sebuah acara TV. Saya kehilangan ponsel saya. Jangan tanya, aku akan memberitahumu saat aku bertemu denganmu. Saya masih terguncang dengan apa yang baru saja terjadi. Saya adalah kucing yang penakut sekarang. Saya takut mengulangi kesalahan yang sama, dan Anda harus berhenti mencari seseorang untuk menjemput saya. Berikan saya sebuah alamat. Aku akan naik taksi saja. Saya benar-benar kewalahan dengan apa yang baru saja terjadi. Ini menjadi sedikit gelisah. Jika kita salah naik kereta nanti, saya ingin lari keluar rumah. Setelah mengembalikan telepon kepada orang yang lewat, aku akan terus berjalan. Berjalan menyusuri jalan menuju kios untuk membeli korek api. Ketika saya mengeluarkan dompet saya menyadari bahwa Yellow Heart telah mengambil semua uang saya. Untunglah saya sangat ahli dalam pekerjaan saya. Ada juga dana darurat sebesar $200 yang disimpan di kompartemen tali bahu ransel. Membeli korek api dan rokok, merokok dan menunggu taksi. Dia sudah mulai tenang. Tiba-tiba mobil lain berhenti di depan saya. Kulit kepalaku melonjak keras. Tidak mungkin Triangle Ace dan yang lainnya sudah kembali, bukan? Aku akan lari. Saya tidak banyak berlari. Seorang pria keluar dari mobil. Pria itu sangat cepat. Kami mengejar ketertinggalan dengan cepat. Tidak mengatakan apa-apa lagi, idiom, tidak mengajukan keberatan. Dia meraih tangan kanan saya dan mendorong saya ke tanah. Orang itu adalah beban mati. Saya sama sekali tidak menahan diri. Separuh wajah saya berada di tanah. Hal ini sangat menyakitkan bagi saya sehingga saya hampir meneteskan air mata. Saya pernah melihatnya di TV. Itulah yang dilakukan polisi ketika mereka menangkap seseorang. Ini adalah penghapusan standar. Tidak banyak dari mereka yang ditekel bisa berlari. Aku tidak akan lari. Berhenti berlari dan lepaskan. Saya memohon belas kasihan atas rasa sakitnya. Tetapi orang-orang di belakang kami seolah-olah tidak mendengar saya. Itu mencengkeramku. Itu mencengkeramku. Tidak banyak pejalan kaki yang datang dan pergi. Masih ada beberapa orang yang tertarik dengan suara saya. Dalam pandangan kami, menunjuk jari kesalahan. Saat itulah mobil itu muncul, mampir ke kami. Buka pintunya. Seorang pria yang mengenakan topi yang hampir menutupi separuh wajahnya. Pria dengan kacamata hitam besar keluar dari mobil, melambaikan buku catatan kecil di tangannya ke arah para penonton. Polisi dalam kasus ini, kami mengenakan pakaian biasa. Semuanya hilang. Saya berpikir, minta para penonton untuk menelepon polisi. Dengarkan dia mengatakan bahwa dia adalah seorang polisi, dan kemudian dia membeku lagi. Mengapa polisi mengejar saya? Apakah ini untuk mata segitiga dan yang lainnya? Polisi rakyat 11-an sangat efisien. Anda telah datang ke pintu saya begitu cepat. Sementara aku linglung. Orang di belakang saya mendorong saya masuk ke dalam mobil. Pada saat saya bereaksi, pintunya tertutup. Boot mobil. Saya bisa melihat wajah pria yang baru saja menekel saya. Kemeja polo putih inci terbalik, jeans biru muda. Anda tidak dapat mengetahui usia Anda yang sebenarnya dari pelatih Anda. Mungkin berusia 30-an tahun. Ini memberi Anda penampilan yang sangat kering. Tak satu pun dari mereka yang mengatakan apa-apa. Tapi saya bisa merasakannya. Saya rasa saya tidak bermaksud jahat dengan orang ini. Dan siapa sangka, kacamata hitam besar itu baru saja mengidentifikasinya. Dan aku santai, menggerakkan lengan yang baru saja dicengkeram. Pereda nyeri. Mengetahui bahwa keduanya adalah petugas polisi. Hati saya akhirnya tenang. Dia mungkin ada di sini untuk mempelajari kasus ini. Peregangan. Lengan tua yang sakit tidak bisa tidak mengeluh. Kamerat polisi, Anda terlalu kasar. Bukankah penegakan hukum yang beradab adalah hal yang utama? Aku bukan tersangka. Mengapa Anda tidak mengenali diri Anda sendiri di pagi hari? Aku yakin aku akan bekerja sama. Saya bahkan tidak tahu apakah lengan saya terkilir. Ini akan mengalami dislokasi. Anda bertanggung jawab atas hal ini. Bolt Inch tidak berbicara kepada saya sambil melirik ransel saya dan bertanya di mana letak barang-barang itu. Apa itu? Saya penuh dengan pertanyaan. Anda tidak berada di sini untuk kasus ini. Sebuah petir menyambar di kepala saya. Saya bahkan tidak menelepon polisi. Bagaimana polisi bisa sampai di sini? Kami bukan polisi. Jangan melakukan sesuatu yang lucu, kata Slade. Anda baru saja masuk ke dalam mobil di depan bandara. Kami mengawasi Anda, kecuali kita. Anda akan diawasi oleh polisi kota.
Kaki tangan Anda mungkin sudah tertangkap sekarang. Sebaiknya lakukan sebelum mereka menyerah. Jual sesuatu pada kami, jadi saya bisa kabur lebih awal. Dia melirik ke arah saya. Jual kepada siapapun yang Anda inginkan dengan senyuman. Ini tidak untuk dijual. Kami akan menggandakan apa yang kami berikan kepada Anda. Saya berkata, oh tidak, kita baru saja keluar dari mulut harimau dan masuk ke sarang serigala. Chen Yon, hari besarmu. Mungkin ini akan menjadi hari peringatan kematian saya. Saya tersenyum pahit dan menjelaskan kepada kakak, Anda salah paham. Saya tidak bekerja dengan mereka. Saya bahkan tidak mengenal mereka. Hal yang Anda bicarakan adalah bahwa saya tidak memiliki slit bambu. Slade mengerutkan kening. Di kaca spion, ia bertukar pandang dengan pria berkacamata hitam yang mengemudikan mobil. Dan Anda bukan salah satu dari mereka. Aku menghela napas ya. Ini semua adalah kesalahpahaman. Saya akan menceritakan keseluruhan cerita secara singkat. Slabhead akan mempercayainya. Lalu mengapa mereka membiarkan Anda pergi begitu saja? Jauh. Mereka bukanlah orang baik yang berhati emas. Mungkin karena mereka terburu-buru untuk mencapai kesepakatan. Saya tidak punya waktu untuk ini. Tidaklah nyaman untuk mengajak saya ke dalam kesepakatan. Dan saya tidak menghalangi mereka. Itu hanya kesalahpahaman. Mereka juga mengambil gambar informasi identitas saya. Jadi, Anda tidak takut saya akan menelepon polisi? Batu tulis mempertimbangkan sejenak. Saya tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Mengubah topik pembicaraan. Bolehkah saya melihat ransel Anda? Saya langsung terkesan dengan Slade. Anda bisa saja mengambilnya. Saya dimintai pendapat saya. Itu sangat sopan. Orang ini terlihat berbeda dengan Triangle Man dan gengnya. Kamera ini tidak memiliki kekuatan sonik yang sama seperti yang mereka miliki. Sebaliknya, hal ini memberikan kesan kehalusan kepada orang-orang. Saya menyerahkan ransel saya. Kamu punya semua pakaianku di sana. Sama-sama membuka ransel dan mencari-cari di dalamnya. Tidak butuh waktu lama untuk melewatinya. Menggelengkan kepala pada kacamata hitam besar. Kembalikan ransel saya. Maaf karena telah merepotkan SB. Sepertinya kami keliru. Aku lega. Menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa. Itu hanya kesalahpahaman. Bisakah Anda membiarkan saya keluar dari mobil sekarang? Slabhead baru saja akan mengatakan sesuatu, tapi Big Sung Lases yang memulainya. Tidak, saya tidak bisa. Alis Slade berkerut melihat kacamata hitam besar. Kacamata hitam besar tampaknya menjadi sedikit penghalang bagi lempengan tersebut. Menjelaskan bahwa dia bisa menemukan anak itu. Strip tidak masalah. Dia sudah melihat kita. Jika dia berbicara kepada polisi tentang kami. Kacamata hitam besar itu tidak menyelesaikan sisa kalimatnya. Namun, kerutan di dahi Slade semakin dalam. Lihat aku. Aku melambaikan tangan. Tidak. Dua kakak beradik. Saya berjanji tidak akan memberikan informasi apapun kepada Anda. Saya memiliki ingatan yang buruk. Anda akan lupa seperti apa penampilan Anda dalam 2 menit. Tutup mulutmu. Kacamata hitam besar itu tiba-tiba mencemooh. Saya sangat takut sehingga saya menutup mulut saya. Sepertinya master pemarah lainnya. Anda baru saja mengatakan bahwa Anda telah membaca gulungan bambu. Apakah Anda ingat apa yang dikatakannya? Slade bertanya tiba-tiba. Saya ingin menjadi sebaik mungkin. Berjuang untuk dibebaskan. Setelah beberapa saat berpikir dengan hati-hati sebelum berbicara. Saya tidak tahu apa yang dikatakannya. Saya tidak bisa membaca kata-kata itu. Tetapi ada beberapa yang saya ingat. Ketika saya melihat bambu tadi. Secara tidak sadar, saya mencari kata-kata yang mirip di kepala saya. Kata-kata di atasnya. Sementara sebagian besar tidak ada hubungannya dengan aksara Cina modern. Tetapi masih ada beberapa. Tampilannya agak mirip dengan huruf Cina modern. Jadi saya terkesan. Slabhead tiba-tiba tersenyum kecut. Dan bahwa Anda memiliki ingatan yang buruk. Saya terdiam dan menyadari bahwa saya sedang dipancing. Aku tidak percaya kau menjebakku. Saya tidak menyadari bahwa pria ini terlihat begitu baik. Saya tidak percaya dia adalah seorang pelacur tua. Mari kita keluarkan mural tersebut. Saya tidak memiliki ingatan yang baik. Ini adalah pertanyaan yang terjebak di tengah-tengah. Menyerahkan kertas dan pena. Saya tidak peduli. Apakah dia akan mengingat saya karena saya sangat pandai mengingat? Jangan takut untuk melakukan hal tersebut. Hasilnya adalah sebuah kenangan sejenak dengan pena dan kertas. Jadi, ia menggambarnya di atas selembar kertas. Ada 3 kata yang saya ingat. Salah satunya sangat mirip dengan kata Ho. Ini kehilangan garis tengah. Mirip dengan bau. Ada satu lagi yang ditambahkan ke kata bumi. Saya dapat mengingat kata itu. Ini bukan karena mirip dengan karakter Cina. Itu semua karena bentuknya yang tidak biasa. Lebih mudah diingat. Saya menyerahkan kertas itu kembali ke Slade. Hanya itu yang saya ingat. Tidak dijamin 100% benar. Tapi tampilannya hanya seperti ini. Slade mengambilnya dan melihatnya. Saya rasa saya tidak bisa melihatnya. Jadi, saya mengeluarkan ponsel saya dan memotretnya. Dan kemudian beberapa klik. Seharusnya sudah dikirim. Saya segera menoleh ke samping. Semakin banyak hal yang Anda ketahui di TV, semakin banyak orang. Biasanya semakin cepat mereka mati. Sudah melihat seperti apa bentuknya. Semakin sedikit informasi lain yang diketahui, semakin aman hidup saya. Tiba-tiba saya teringat ponsel saya. Saya bahkan mengambil gambar gulungan bambu di ponsel saya. Saya berharap saya tidak kehilangannya. Saya masih
masih meratapi ponsel yang telah menemani saya selama lebih dari setahun. Tapi saya merasakan sentuhan di bahu saya. Saya menoleh. Slade memiliki sesuatu di tangannya. Ponsel siapa ini? Mata saya berkaca-kaca. Ini benar-benar seperti yang Anda pikirkan. Bukan ponsel saya yang malang, yang terlempar keluar dari mobil. Saya meraih telepon. Hanya setelah Anda memegangnya, barulah Anda ingat apa yang Anda hadapi. Gemetar ketakutan. Melihat bagaimana Slade tidak marah tentang hal itu melegakan. Saya sedikit malu, membentangkan tangannya dan menyerahkan telepon kembali. Maafkan aku, ini adalah ponsel saya. Refleks terkondisi. Tapi saya rasa dia tidak terlalu memperhatikan. Aku tidak akan mengambilnya. Bagaimana mereka menyingkirkan ponsel? Oh, siapa yang tahu apa yang mereka lakukan? Anda jelas bukan orang yang sama dengan si mata segitiga. Saya melihat bahwa dia tidak menyalahkan saya, dan tidak ada niat untuk mengambilnya kembali. Saya punya banyak keberanian. Lihatlah ke arah ponsel Anda. Saya terlahir dengan banyak nyali. Itulah mengapa saya merasa takut di dalam mobil Triangle Ace. Pertama, karena senjata yang mereka pegang. Dan kedua, karena kedengkian mereka yang tidak terselubung. Saya bukan pengecut, tapi itu tidak jahat. Temui penjahat yang sebenarnya. Atau bersenjata. Itu selalu merupakan hal yang sedikit pengecut untuk dilakukan. Hal yang sama tidak dapat dikatakan untuk potongan rambut cepat. Dia tidak menunjukkan kebencian sejauh ini. Dan dia memiliki suara yang lembut. Ini membuat Anda merasa nyaman dengan diri Anda sendiri. Jadi hadapi dia. Saya tidak perlu takut. Ada beberapa tonjolan yang terlihat jelas pada ponsel. Saya tidak tahu apakah itu rusak. Saya menekan tombol on. Layar benar-benar menyala. Sobek film sarang laba-laba. Layar di bawahnya sebenarnya masih utuh. Layak untuk ponsel Huawei. Tiba-tiba saya teringat tentang foto itu. Untuk meningkatkan kesan saya di mata penghuni asrama. Sehingga dapat meningkatkan bobot yang dilepaskan. Begitu sibuknya sampai-sampai saya memiliki gambar selembar bambu di ponsel saya. Saya memiliki kepala yang baik di pundak saya. Saya memiliki kepala yang baik di pundak saya. Dia meraih telepon. Dia sangat cepat. Saya bahkan tidak bisa bereaksi. Telepon baru saja dihidupkan. Akses ke layar kata sandi. Apa kata sandinya? Mata Slade sangat tajam. Kualitas suara yang dihasilkan tidak sama dengan mata segitiga. Matanya membawa. Perasaan saya hanya satu. Dingin. Saya mengucapkan 110, 120. Batu tulis menekan beberapa. Membuka album. Sekilas melihat foto itu. Dan kemudian melihat foto depan lagi. Hanya satu. Saya mengangguk. Yang ini saja. Dia tidak berbicara. Mengambil gambarnya dengan ponsel saya. Saya tidak tahu kepada siapa saya mengirimkannya. Dilihat dari raut wajah Slade, saya mendapat banyak pujian untuk foto ini. Saya tidak bisa tidak merasa lega. Seranglah selagi setrika masih panas, saudara. Aku tahu, semuanya diperhitungkan. Dapatkah saya memilikinya sekarang? Saya tidak percaya Biksu Lases tidak mengatakannya. Itu berasal dari mulut cacing gelang. Dia menyerahkan telepon itu kembali kepada saya. Kau benar, kau tahu kami. Apakah saya mau atau tidak? Anda harus tinggal bersama kami untuk sementara waktu. Sekarang hubungi teman Anda dan katakan bahwa Anda baik-baik saja. Katakan kepada mereka bahwa Anda harus kembali. Saya tidak akan menghadiri pernikahannya. Saya ingin menangis. Jadi apa yang akan kau lakukan? Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Hanya dengan melihat ponsel saya, memberi tanda untuk melakukan panggilan. Aku menghela nafas tak berdaya. Lakukan apa yang dia minta. Dipanggil Chen Yan. Tentu saja pada speakerphone. Pertama, saya mengatakan kepadanya bahwa saya mendapatkan ponsel saya kembali. Dan kemudian katakan padanya apa yang ingin disampaikan oleh Slade. Saya ada keperluan keluarga yang mendadak. Saya terburu-buru untuk kembali. Itulah mengapa saya tidak akan pergi ke pesta pernikahan. Ketika Anda mengatakan itu, masih ada secercah harapan di hati saya. Saya harap Chen Yan bisa merasakannya. Tetapi kenyataan dari situasi ini membuat saya putus asa. Chen Yan adalah orang yang berkulit tebal. Saya tidak tahu apakah itu karena saya seorang aktor yang baik, atau apakah hatinya terlalu besar. Di telepon dia kesal dengan keinginan saya untuk mabuk-mabukan, tanpa terlalu banyak curiga. Belum lagi tidak memikirkan yang terburuk. Mendengarkan telepon, Chen Yan mengeluh tentang perubahan hati saya yang tiba-tiba. Tertawa pahit di dalam hati. Bukan berarti kakak saya tidak ingin datang ke pernikahan Anda. Hanya saja, keadaan tidak memungkinkan. Jika saya benar-benar bersikeras untuk pergi ke pernikahan Anda, pernikahan Anda akan menjadi pemakaman saya. Setelah menjamin jangka waktu tertentu, saya yakin dia akan datang ke 11-an untuk menyusulnya. Chen Yan akan membiarkan aku pergi. Baru saja menutup telepon. Jadi, Slade mengambil kembali telepon itu. Saudara laki-laki tertua, saya benar-benar hanya seorang pejalan kaki yang tidak tahu apa-apa. Kalian berdua adalah
adalah orang-orang hebat. Hanya saja, jangan membawa tanggung jawab seperti saya ke dalam hal ini. Aku takut aku akan merusak rencanamu. Slaphead tidak mencoba berbicara dengan saya. Tutup mata Anda. Bersandarlah di kursi Anda dengan tangan menyilang di dada. Saya mengalihkan perhatian saya kembali ke kacamata hitam besar di kursi pengemudi. Kacamata hitam besar mencibir dan merusak bisnis kami. Jangan khawatir, Anda tidak perlu khawatir. Hati saya tenggelam ke dasar. Saya juga harus tutup mulut. Sebuah tarikan diam-diam pada pintu. Pintu-pintu terkunci. Saya melihat lagi ke arah Slade yang sedang beristirahat dengan mata terpejam. Menimbang kemungkinan terjadinya serangan preemptif. Pertama, Anda pegang bagian kepala papan. Kemudian dia mengancam untuk membuka pintu. Saya akan mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Tetapi intinya adalah, saya baru saja melihat betapa kuatnya Plankton. Dengan keahliannya, saya yakin saya bisa mengalahkan 3 atau 5 dari mereka. Meskipun ruang di dalam mobil sempit, dia mungkin tidak dalam kekuatan penuh. Tetapi jika tidak ada senjata, bahkan jika saya bisa menaklukkannya untuk sementara waktu, saya khawatir yang berikutnya, ia akan memukulnya dengan backhand dan menggosoknya ke tanah. Dan senjata paling mematikan yang saya miliki, ini adalah sendok telinga pada gantungan kunci. Saya tidak bisa mengalungkan sendok di lehernya, mengancam untuk tetap tinggal. Jika Anda bergerak lagi, saya akan membunuh Anda dengan sendok. Saya menaruh pikiran saya lagi. Benda itu menimpa Biksu Nglases yang sedang mengemudi. Apa mungkin pada saat dia berhenti di lalu lintas yang padat, saya mengambil alih kemudi, biarkan dia jatuh, menarik perhatian orang yang lewat. Bahkan, jika saya tidak bisa memanfaatkan kekacauan untuk melarikan diri dan menangani kecelakaan itu, setidaknya cobalah untuk meminta orang yang lewat untuk menelepon polisi. Semakin saya memikirkannya, semakin saya berpikir bahwa ini berhasil. Saat saya melihat keluar dari mobil, situasi sedang menunggu waktu yang tepat untuk menyerang. Pria di sebelah saya terlihat seperti membaca pikiran saya. Memukul DSB, jangan sampai ada ide. Percayalah, apapun yang ada dalam pikiran Anda bahkan tidak akan mendapatkan kesempatan untuk menindaklanjutinya. Sebelum Anda bertindak, saya punya 5 cara. Anda akan pingsan dalam sekejap. Jika Anda tidak ingin menderita, duduklah dengan tenang. Pikiran saya pun melayang. Dia terlihat seperti masih memejamkan mata, tetap dalam posisi yang sama seperti sebelumnya. Sepertinya tidak ada otot yang bergerak. Bagaimana orang ini tahu apa yang saya pikirkan? Aku tersenyum dan mendengus. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Saya telah melihat apa yang dapat Anda lakukan. Beraninya aku? Saya pikir Anda terlalu memikirkannya. Dia tidak mengatakan apa-apa. Saya tidak tertarik. Ikuti teladannya dan tutup mata Anda. Sejujurnya, saya tidak merasa terlalu takut. Malahan, ini merupakan sensasi yang tidak bisa dijelaskan. Saya tidak tahu apakah ini hanya karena saya gugup. Ini masih karena perasaan saya tentang rambut saya. Tidak terlihat seperti orang jahat. Bagaimanapun, saya sedikit gugup. Tanpa panik, banyak hal yang saya pikirkan. Di atas gundukan mobil, saya tidak percaya saya tertidur dalam keadaan linglung. Dalam retrospeksi, dalam keadaan tertentu, saya tidak boleh terlalu gugup sampai tertidur. Saya rasa ada sesuatu di dalam mobil. Aku tidak tidur, namun ia malah tersingkir. Saya dibangunkan oleh sebuah argumen. Pertengkaran itu datang dari luar mobil. Tidak berisik, tapi itu cukup jelas. Lakukan dan selesaikanlah. Mengapa Anda membutuhkan drag queen di sekitar Anda? Anda pikir kita sedang melakukan tur wisata? Itu adalah suara Biksu Nglases melalui pintu. Kedengarannya agak terdistorsi, tapi saya menyadarinya. Sangat mudah untuk melakukannya. Tapi kita bisa menjadi orang yang menyebalkan. Orang-orang itu tertangkap. Saya tidak tahu apakah saya akan menyebutkan anak ini. Mereka masih memiliki informasi identitasnya. Sekali periksa dan Anda akan mengetahuinya. Jika polisi tidak dapat menemukannya, ada begitu banyak pengawasan di sepanjang jalan. Dapatkah Anda menjamin bahwa tidak ada kamera pengintai yang akan menangkap kami? Itulah orang yang mengatakannya. Saya langsung mendengarnya. Jantung saya berdegup kencang. 9 dari 10 kali, saya yang mereka bicarakan. Keduanya menghentikan mobil karena suatu alasan. Sekarang sudah ada di luar sana. Ada ketidaksepakatan tentang apa yang harus dilakukan. Menganalisis apa yang Anda dengar. Biksu Nglases mengklaim telah membuat saya terpesona. Dan Slade tidak setuju. Meskipun mereka belum menyepakati apapun. Tapi saya hampir kedinginan di dalam. Seandainya Slade tidak mengambil sikap yang cukup kuat. Yakin dengan kacamata hitam besar. Kalau begitu aku mati. Kau harus mati di sini. Mati di 11-an. Saya sekarat di negeri asing. Tidak, saya tidak bisa hanya duduk-duduk dan menunggu keesokan harinya. Ini pasti akan menjadi sebuah pertarungan. Saya membuka mata saya sedikit. Di luar sana gelap gulita. Saya tidak bisa melihat cahaya. Pikiran saya terguncang. Sepertinya kita sudah berada di luar kota. Kedua pria itu berdiri tidak jauh dari mobil. Saya takut membuat terlalu banyak gerakan. Aku takut mereka akan menemukanku terbangun. Mempertahankan postur tubuh. Gerakan tangan Anda secara perlahan-lahan ke gagang pintu. Dengan lembut menarik tombol. Masih terkunci. Saya sangat panik. Tidak pernah terpikir oleh saya untuk membiarkannya tidak terkunci. Aku menarik tidak terkunci. Ini akan menimbulkan suatu
suara bising. Kedua pria di luar mendengar mereka. Bahkan jika kita tidak ketahuan, biarkan aku lari. Dengan kekuatan seorang anak asrama, saya bisa dikalahkan sebelum saya bisa berteriak minta tolong. Sungguh suatu hal yang baik bahwa Anda masih hidup. Jika Anda benar-benar menarik pintu hingga terbuka, di bawah pengaruh kekacauan, apakah saya dapat menyelamatkan hidup saya? Aku tidak tahu. Dialog berlanjut di luar. Slabek kemudian mengatakan bahwa orang-orang itu telah ditangkap. Lokasi makam tersebut akan segera terungkap. Saatnya untuk perlindungan resmi. Ini adalah masalah untuk mendekat. Kita harus pergi sekarang. Keluarkan barang-barang Anda di depan mereka. Jika ada hal lain yang tidak beres, jika melambat, saya tidak cukup menangkap sisanya. Saya bahkan tidak bisa mendengar kata-kata dengan baik. Dia berbicara tentang makam. Apakah itu makam kayu atau kuburan? Saya biasa menonton berita. Tahu ada beberapa kayu yang bernilai banyak uang, puluhan juta dolar. Apakah ini jenis makam yang mereka bicarakan? Sementara saya berpikir, suara dari luar terdengar lagi. Bawa dia ke sana. Ketika dia kembali, dia harus mengambil ayunan. Bukankah itu akan memperburuk keadaan bagi kita? Senyuman dari penghuni asrama tidak akan. Pernahkah Anda melihat seorang penjahat berubah menjadi pasangannya? Itulah akhir dari dialognya. Saya menunggu dengan tenang untuk beberapa saat lagi. Saya tidak mendengar apa-apa. Tepat ketika saya ingin membuka mata lagi, memeriksa apa yang terjadi di luar sana, pintu baru saja terbuka. Saya berpura-pura terbangun oleh suara mereka yang membuka pintu. Mengusap mataku. Lihatlah sekeliling. Dia berkata, itu hampir saja terjadi. Ini adalah tempat antah berantah. Tidak ada. Saya tidak melihat ada rumah pejalan kaki yang terlihat. Jika saya baru saja keluar dari mobil, saya tidak bisa membayangkan konsekuensinya. Meskipun jantung berdebar-debar, tapi saya tidak menunjukkannya di wajah saya. Berpura-pura tenang. Di mana ini? Saya bertanya tentang Slabhead, tapi kacamata hitam besar itu menjawab lebih dulu. Ini adalah jalan yang tidak bisa kembali ke Yellow Springs. Kacamata hitam besar itu sudah memperlakukan saya dengan buruk, dan sekarang saya tahu dia bertekad untuk membunuh saya. Saya takut saya mengatakan hal yang salah dan membuatnya marah. Mereka tutup mulut. Ini adalah tempat yang sempurna untuk menghancurkan tubuh. Tidak ada tanda-tanda dari siapapun di desa tersebut. Sebuah galian. Setelah jenazah dikuburkan, itu seperti jarum di tumpukan jerami. Saya tidak dapat menemukannya meskipun saya menginginkannya. Mereka tidak membunuhku. Situasi saya seharusnya aman untuk saat ini. Slabhead menyipitkan mata, memandangi saya dari atas ke bawah. Tiba-tiba senyum yang tak bisa dipahami itu kembali. Saya takut untuk menatapnya, memalingkan kepalanya untuk melihat keluar jendela mobil, berpura-pura melihat pemandangan. Sebuah pemikiran terlintas di benak saya. Dia tahu saya baru saja mendengar percakapan mereka. Mobil pun menyala kembali. Saya tidak tidur lagi. Jika saya tahu seseorang di dalam mobil mencoba membunuh saya, jika saya masih bisa tidur nyenyak, itu bukan menjadi seorang psikopat. Itu gila. Mobil itu berada di jalan untuk waktu yang lama. Saya hanya melihat beberapa rumah. Setelah turun dari pesawat, saya belum pernah ke toilet. Dilihat dari rasa sesak di kandung kemih. Hanya beberapa menit sebelum saya turun dari pesawat. Seharusnya sekitar 5-6 jam. Saya turun dari pesawat pada pukul 2.35. Dikombinasikan dengan warna langit. Seharusnya sekarang sudah sekitar jam 8 malam. Mobil melaju untuk beberapa saat. Tepat ketika saya tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Mencoba membuat Big Shades menghentikan mobil. Saat memecahkan masalah fisik, mobil berhenti begitu saja. Di sana benar-benar gelap. Tidak ada satupun cahaya di sekelilingnya. Saya menarik gagang pintu. Pintu tidak terbuka dan tarikan pintu membuat Biksu Nglases waspada. Dia berbalik dengan waspada. Apa yang kamu lakukan? Kata-kata itu nyaris keluar dari mulut saya. Buka pintunya. Aku butuh papan pipis. Inch mendengus tertawa. Kacamata hitam besar itu menutupi mulut Anda. Apakah Anda kehilangan ginjal Anda? Saya bahkan tidak bisa menahannya selama beberapa jam. Bukakan pintu untuknya. Saya tidak takut dia melarikan diri. Jangan melangkah terlalu jauh. Ini adalah tempat antah berantah. Saya dengar ada serigala di luar sana. Kata-kata terakhir adalah untuk saya. Saya tidak tahu apakah dia mengatakan yang sebenarnya. Atau apakah Anda menakut-nakuti saya karena Anda takut saya akan melarikan diri? Di sini gelap gulita, suram. Saya tidak bisa mendengar apapun kecuali suara serangga. Agak menyeramkan. Saya tidak benar-benar ingin melarikan diri saat ini. Bukan berarti saya tidak ingin berlari. Saya tidak bisa lari. Dua kaki di antah berantah. Anda tidak bisa berlari lebih cepat dari 4 roda. Mengapa meminta masalah? Saya turun dari mobil dan menurunkan celana saya tepat di bagian samping. Butuh waktu lebih dari 1 menit untuk buang air kecil. Kembali ke dalam mobil. Saya merasa sangat lega.
Rasa lapar menghampiri saya pada saat itu. Saya harus buang air kecil sebentar. Gangguan. Sekarang masalah kandung kemih telah teratasi. Pertanyaan tentang apa yang harus dilakukan tentang hal itu segera muncul ke permukaan. Beri aku sesuatu untuk dimakan. Dia menyerahkan 2 kaleng bubur kepada saya. Dia dan Biksu Lases masing-masing membuka kaleng dan memakannya juga. Saya menghabiskan 2 kaleng bubur dalam beberapa suapan. Saya menyeka sudut mulut saya. Puas, ia pun bersendawa. Saya tidak mengira sebelumnya. Bubur Etriasures dalam kaleng seharga 5,50 ini rasanya sangat lezat setelah mereka kenyang. Namun demikian, kacamata hitam tidak memiliki tujuan untuk mengemudi. Sebagai gantinya, ia menyalakan sebatang rokok. Saya juga mengeluarkan rokok dari dalam tas. Ragu-ragu, mengoper satu ke Slabhead. Dia tidak mengatakan tidak, ambil dan nyalakan. Mereka mengatakan merokok setelah makan. Melampaui yang abadi, idiom, melampaui yang abadi. Saya sama sekali tidak merasakan hal itu sekarang. Dulu saya sering mengeluh bahwa hidup ini terlalu membosankan dan tidak menarik. Ketahui di mana masa depan Anda berada. Sekarang tidak hambar, tapi ini sedikit terlalu polarisasi. Hampir sama menariknya dengan acara TV. Dulu saya merasa tidak tahu di mana masa depan berada. Sekarang saya bahkan tidak tahu di mana hari esok. Kita bahkan tidak tahu apakah masih ada hari esok. Saya sedang melakukan sesuatu. Sebatang rokok dihisap dalam waktu singkat. Biksu Lases masih belum mengemudi. Memejamkan mata di dalam mobil. Aku melirik ke arah Slade, membisikkan bahwa kita tidak akan pergi. Slade mengeluarkan 2 kata dan menunggu seseorang. Menunggu siapa yang tidak saya tanyakan. Karena tidak ada gunanya bertanya. Tidak mungkin Nicholas D yang menunggu. Atau mungkin Lin Chiling yang saya kenal. Jika dia mengatakan sesuatu, dia akan mengatakan sesuatu. Jika saya tahu, saya tidak tahu. Hal itu tidak mengganggu saya untuk waktu yang lama. Setengah jam atau lebih, sebuah mobil berhenti di belakang kami. Slade membuka pintu mobil dan melangkah keluar. Mobil di belakang kami baru saja membuka pintu. Bayangan hitam melesat keluar dari mobil. Dia akan langsung menuju Slabhead. Hampir seketika, ia menerkamnya. Saat itulah saya melihatnya. Itu adalah seekor monyet abu-abu. Ini bukan monyet yang besar. Tidak lebih besar dari seekor chihuahua. Saya tidak tahu spesies apa itu. Dia berbaring di atas batu tulis. Ini adalah penampilan yang sangat intim. 2 orang pria keluar dari mobil. Seorang pria kecil dengan tinggi badan sekitar 5'6". Ini adalah binatang yang sangat menakutkan. Sepasang mata yang begitu besar sehingga menakutkan. Emas bulat dan berkilau. Sama seperti burung hantu. Yang satunya lagi adalah seorang pria tua. Sepertinya dia sudah agak tua untuk itu. Memiliki rambut putih, mengenakan gaun putih bersulam burung bangau. Ini seperti sebuah dongeng. Slabhead menampar monyet itu 2 kali. Monyet itu bergegas untuk duduk di bahunya. Slade memeluk pria tua itu. Mereka tampak sangat dekat satu sama lain. Lama tidak bertemu. Pria tua kecil itu tampak terkesan. Ya, sudah lebih dari 2 tahun. Pria kecil itu menyeringai. Gosip tentang dewa Taoisme. Tidak mudah untuk bertemu dengan Anda. Saya tidak tahu yang mana yang akan menjadi sasaran utama kali ini. Anda adalah satu-satunya orang yang bisa membuat Anda keluar. Pria tua kecil itu mengerutkan kening dan mengais-ngais. Jangan beri saya topi tinggi. Tapi mari kita jujur saja. Jika Anda tidak perlu melakukannya. Saya sudah terlalu tua untuk terlibat dalam kekacauan ini. Terbiasa hidup dalam kenyamanan. Anda sudah cukup dewasa untuk berada di lapangan bersama anak-anak Anda. Aku takut aku menahanmu. Slade mengerutkan kening. Apa maksudmu, Tuhan? Pria tua kecil yang dikenal sebagai Godfather. Saya kira saya tahu bahwa Slade telah salah paham. Melambaikan tangannya. Ini tidak seperti yang Anda pikirkan. Sukarela. Kacamata hitam besar datang ke sini. Mengambil inisiatif untuk menjabat tangan Tuhan. Halo, Tuhan. Saya sudah lama menantikan pertemuan dengan Anda. Ini tidak sama dengan sikap terhadap sehelai rambut. Di hadapan kacamata hitam besar, sikap Godfather jauh lebih dingin. Tanpa basa-basi, dia menarik kembali borgolnya. Saya rasa tidak. Saya rasa tidak. Saya tidak dapat mengetahui hubungan di antara mereka untuk sementara waktu. Tapi menurut saya, bukan ide yang bagus untuk duduk di dalam mobil. Dia juga ikut keluar. Pria kecil itu mungkin tidak sempat mengitari mobil. Ada orang lain yang akan kembali. Saya akan pergi ke pinggang saya. Dan yang lebih buruk lagi, bahkan monyet itu meringis ke arah saya. Jangan terlalu bersemangat dengan orang yang bertubuh kecil. Tangan yang berada di pinggang. Pria kecilnya sendiri, meskipun dengan ekspresi bingung di wajahnya. Namun ia menarik tangannya, memandangi saya dari atas ke bawah. Dia adalah si kacamata hitam besar. Menyeringai. Saya harus bertanya kepada kakak Anda tentang hal itu. Pria yang lebih kecil menatap pria berkepala batu tulis dengan curiga. Slade melihat ke arah kacamata hitam besar. Kemudian tarik si kecil ke samping. Berbisik, meskipun suara mereka rendah. Tetapi dari nada suara si pria kecil yang sesekali meninggi. Dan bahasa tubuh, itu menunjukkan mereka tidak memiliki pertukaran yang baik. Setelah sekitar sebatang rokok, butuh 2 orang untuk masuk kembali. Pria kecil itu menatap saya dengan tatapan penuh ketidaksenangan. Anda bahkan bisa merasakan permusuhan. Pikiran saya pun melayang. Si kecil ini dan kepala pria ini bukanlah pasangan, bukan? Kau pikir aku saingan? Slabhead
Hayat memberi isyarat kepada saya untuk mendekat. Saya pergi ke sana. Dia menepuk pundak saya dan memperkenalkan diri. Aku tertegun. Apa yang Anda katakan ketika Anda memperkenalkan diri? Halo, nama saya Han Shou-il. Saya berusia 25 tahun, menganggur dan lajang. Orientasi seksual yang normal. Saya akan menjelaskan secara singkat. Orientasi seksual dengan penekanan khusus. Slabhead tersenyum. Nama saya Ikan Utara. Saya beberapa tahun lebih tua dari Anda. Kau bisa memanggilku Fish. Karakter Ikan Utara mengacu pada masing-masing orang ini. Pengenalan kasus per kasus. Ini adalah Dewa Lao Gao dan Dewa Wu, pria tua kecil yang bertransformasi secara alami. Dan saya tidak berpikir seorang pria kecil setinggi 6 kaki bernama Tal. Itu cukup kontras. Saya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengambil foto. Tertawalah. Pria kecil itu telah menatap saya dengan cara yang salah sejak awal. Melihat saya tersenyum. Episode penyelesaian masalah segera. Apa yang Anda tertawakan? Saya akan segera mengencangkannya. Jelaskan bahwa tidak ada. Aku baru saja teringat sesuatu. Apa yang sedang terjadi di sini? Saya bahkan belum mengetahuinya. Saya tidak dapat memahami hubungan di antara mereka berempat untuk sementara waktu. White sekarang berada dalam situasi di mana yang kelima dari 4 orang itu ingin mengambil nyawa saya. Beyu sedikit protektif terhadap saya. Orang tua ini tampaknya sedikit memusuhi saya. Namun, permusuhannya tidak seperti saudara kelima. Saudara kelima ingin mengambil nyawaku. Paling banter, Gromit merasa jijik dengan saya. Dan Lao Gao jelas bersekutu dengan Beyu. Itu setengah dari kita. Tentu saja, saya tidak akan memiliki masalah dengannya. Dan kita semua berada di bawah atap yang sama. Saya tidak memiliki modal untuk mengajaknya. Pria tua itu masih mencoba untuk berbicara. Beyu menatapnya. Dia langsung menutup mulutnya, melambaikan tangannya. Sepertinya agak menyedihkan. Saya tidak sengaja masuk ke dalam mobil. Ikan Mas tidak menghentikannya. Menatapku. Hal berikutnya yang akan kami sampaikan bisa jadi lebih dari yang Anda pikirkan. Anda harus bersiap-siap. Saya berpikir tentang apa yang terjadi hari ini. Tidak ada yang tidak bisa saya bayangkan. Pertama, pistol ke kepala. Dan kemudian kau membawaku ke sini. Dan untuk beberapa alasan, seseorang mencoba membunuh saya. Bahkan jika Anda memberitahu saya sekarang, kalian semua adalah orang Saturnus. Langkah selanjutnya adalah menginvasi bumi. Anda ingin saya menjadi seorang manusia. Saya tidak akan terkejut. Padahal itulah yang saya pikirkan. Kata-kata kita. Tapi ini lebih dari yang saya harapkan. Kita akan pergi ke makam nanti. Makam kuno dari dinasti Qin. Sentimen perampok makam orang ini penuh dengan perampok makam. Saya teringat apa yang saya dengar hari ini ketika saya berpura-pura tidur. Ternyata makam yang mereka bicarakan bukanlah makam pohon. Ini adalah makam sebuah mausoleum. Oh tidak, tiba-tiba saya menyadari misteri dalam dialek utara. Ini tentang kita. Apakah ini hanya mencakup saya? Han Shouichi, kesalahan. Maksudmu aku ikut denganmu untuk merampok sebuah makam. Berita ini sangat tidak terduga. Saya bahkan tidak bisa berbicara dengan baik. Kau ingin aku merampok kuburan? Sepertinya saya benar. Ini benar-benar di luar mimpi terliar saya. Kenapa aku harus pergi denganmu? Segera setelah saya mengatakan itu, kacamata hitam besar pada. Kemudian saudara lima mengeluarkan sesuatu. Ada di pelipi saya. Saya akan lebih senang jika Anda tidak pergi. Saya melirik dari sudut mata saya. Jantung saya berdegup kencang. Ini adalah tarian naga ikan utara lagi. Rise Enshin tampaknya harus sedikit waspada terhadap Northfish. Melihat ikan utara mendengus. Karena tidak puas, dia menyimpan senjatanya. Saya telah menghabiskan beberapa tahun terakhir di dunia sosial. Saya tidak menjadi lebih baik dalam pekerjaan saya. Tapi saya telah belajar beberapa hal tentang membaca orang. Itu menunjukkan Northfish dan Old High bersekongkol. Dan guru ilahi berteman dengan ikan utara. Saya pikir itu juga merupakan ikan utara. Dan menari dengan sendirinya. Dia tampaknya sedikit waspada terhadap ikan utara. Lihatlah Kiyomi menyimpan pistolnya. Menunggu ikan menatap saya lagi. Nada suaranya sedikit lebih diperparah. Anda harus ikut bersama kami. Hanya dalam bidang pekerjaan kami. Jika Anda menangkap mereka, Anda akan mendapatkan hukuman yang berat. Kami telah melakukan cukup banyak pekerjaan untuk ditembak 3 kali. Anda pikir kami akan mengizinkan seseorang yang tahu banyak untuk jangan ikut campur? Dia tersipu malu. Memiliki rasa dingin di mata seseorang. Dunia bisa menyimpan rahasia. Hanya orang yang sudah mati dan kita sendiri. Anda tidak ingin menjadi yang pertama. Ini adalah yang terakhir. Wajahnya sedikit melembut. Saya tidak akan membiarkan Anda pergi dengan sia-sia. Saya akan memberikan 50.000 untuk perjalanan ini. 10.000 sebelum Anda pergi. Kami akan membayar sisanya nanti. Saya tertawa pahit. Apakah saya memiliki opsi lain? Setara dengan tertawa bersama dengan itu. Itu cukup jelas. Dia menepuk pundak saya. Meneriaki mobil 2 kali. Gao melangkah keluar dari mobil. Dan sebuah laptop di tangannya. Ini sama saja dengan berjalan kaki ke mobil. Letakkan komputer di atas kap mesin dan nyalakan. Karena beberapa orang sepertinya tahu. Apa yang akan dia lakukan selanjutnya? Mereka semua menghampirinya. Saya tidak tahu apa yang saya bicarakan. Namun, agar tidak terlihat terlalu kasar, aku ikut denganmu. Hanya dengan beberapa penekanan
penekanan tombol pada keyboard. Membuka gambar. Ini adalah foto yang saya ambil dari gulungan bambu. Han mengambil foto ini. Potongan bambu ini diambil dari makam. Ben Yu berbalik ke samping, sehingga semua orang bisa melihat gambarnya. Ben Yu melihat ke arah sang God Father. Guru ilahi menganggukkan kepalanya pada pertemuan tersebut. Mari kita mulai. Slip bambu ini adalah slip Qin. Di sana tertulis kehidupan pemilik makam. Itu berarti nama pemiliknya adalah Shiz Hongyu. Ini adalah cara yang terkenal di dinasti Qin, menguasai seni alkimia. Hal ini sangat penting bagi Qin Shi Huang. Itulah sebabnya ia diutus untuk menemukan ramuan keabadian. Di sini dikatakan bahwa dia telah kembali dari perjalanannya. Saya berhasil membawa kembali pil keabadian. Foto hanya berisi paragraf kecil. Itu saja. Beyu melanjutkan dengan mengatakan bahwa dia telah memeriksa informasi tersebut. Cara-cara yang didokumentasikan secara historis dari dinasti Qin. Hanya ada satu orang yang bernama Shi. Namanya adalah Ishio. Dia juga dikirim oleh Kaisar Qin Shi Huang untuk mencari obat mujarab umur panjang. Namun tidak banyak yang bisa kita ketahui tentangnya secara online. Hanya ada beberapa referensi dalam beberapa buku lama. Kecuali mengetahui nama belakangnya, Ho. Selain menemukan obat untuk keabadian Qin Shi Huang, tidak dapat menemukan informasi lainnya. Jadi, tidak ada cara untuk memastikannya. Giok di dalam batu ini, apakah dia orang yang sama dengan Shi Sheng dalam sejarah? Guru, ada begitu banyak kata di atas lembaran bambu ini. Hanya itu saja yang bisa dilakukan. Qiwu bertanya agak tidak terpengaruh. Master Shen berkata dengan ringan, itu semua informasi yang berguna. Yang lainnya adalah tentang kehidupannya. Saya dapat memberitahu Anda jika Anda ingin mendengarnya. Lau Gao tersenyum. Ini adalah penipu yang setia kepada kota 90%. Jika dia benar-benar menemukan pil keabadian, Qin Shi Huang tidak akan mati begitu mudah. Dia tidak akan mati sendiri. Pada akhirnya, mereka bahkan menggali kuburan mereka sendiri. Tuhan juga tertawa. Kehidupan pemilik makam ini biasanya disusun oleh keturunannya. Ada fakta yang dilebih-lebihkan. Tidaklah mengherankan jika nyanyian pujian. Saya hanya mengatakan apa yang tertulis di buku. Adapun faktanya, hanya Tuhan yang tahu. Lau Gao juga mengatakan bahwa jika memang ada pil keabadian di dalam ember ini, itu akan menjadi masalah besar. Berapa harga yang bisa Anda jual? Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. 2 kali lagi menekan komputer, membuka gambar lain. Itu adalah derek perunggu yang sudah dipatri dalam bingkai. Yang Tian akan memiliki manik-manik di mulutnya. Di kakinya terdapat kura-kura perunggu yang juga dilapisi tembaga dan hijau. Patung perunggu ini dilapisi dengan patina, tetapi pelestarian secara keseluruhan sangat bagus. Anda tidak dapat melihat cacat dalam foto. Foto menunjukkan ukuran derek perunggu ini. Tinggi keseluruhan 35 cm. Kura-kura perunggu di sisi lain berukuran 20 kali 15. Di bagian bawah terdapat pedal berukuran 35 kali 35. Ini dibawa dari makam salah satu perunggu. Tuhan yang melihat gambar ini tidak bisa berhenti terbakar. Dalam 2000 tahun, sebuah derek perunggu yang dicat ditemukan di makam Kaisar Qin pertama. Burung bangau itu juga membawa manik-manik di paruhnya. Konon, ini adalah simbol burung bangau Qin Shi Huang yang mengantarkan obat, keinginan yang indah untuk hidup yang kekal. Derek tersebut masih berada di Museum Makam Kekaisaran. Saya tidak menyadari bahwa ada satu di makam ini. Han dan Kren. Ia menunjuk ke arah kura-kura perunggu yang ada di kaki bangau. Burung bangau dan kura-kura adalah simbol umur panjang. Ini adalah turtle Kren. Meskipun tidak sebesar yang ada di Museum Makam Kekaisaran, tapi nilainya tidak kalah dengan yang satu itu. Dia mengeluh beberapa kali. Tiba-tiba, saya seperti menemukan sesuatu. Biarkan ikan utara memperkuat pedal derek perunggu. Inch menekan komputer 2 kali. Memperbesar foto. Tuangkan pada alas tiang di bawah kura-kura itu. Alis berkerut, ada yang tidak beres dengan pedal ini. Kerumunan orang juga melihat ke arah pedal. Rupanya mereka tidak melihat apa yang salah. Gao adalah orang pertama yang kehilangan kesabaran. Maafkan aku, Tuhan. Jangan membuat saya tetap tegang. Katakan apa yang salah. Itu adalah pola yang aneh. Pedal derek perunggu yang digali dari makam Kaisar Qin pertama. Ini adalah pola awan kerawang. Dan pola derek perunggu ini tidak seperti pola awan yang melambangkan keberuntungan. Tidak seperti itu. Hewan sebagai simbol iman. Guru dewa juga sedikit curiga. Saya tidak bisa memberikan penilaian. Setelah hening sejenak, sebelum melanjutkan, ini tidak terlihat seperti pola pada bejana perunggu dari periode negara-negara berperang. Ini benar-benar berasal dari makam Qin. Tentu saja, saya tidak bisa melihat polanya. Saya tidak tahu apa-apa tentang ikan dan hewan. Saya hanya merasa bahwa polanya memiliki pola tertentu. Ini terlihat seperti labirin yang biasa Anda mainkan sewaktu kecil. Ini memiliki pola yang sama di atasnya. Tapi ini bukanlah sebuah pedang.
Para dewa tidak bisa memberitahu kita apa yang sedang terjadi. Ini sama saja dengan tidak terjerat. Membuka gambar lain. Ini adalah peta yang sudah menguning dan terlihat tua. Peta itu digambar dengan tangan. Ini sangat sederhana. Hanya selembar kertas kosong. Ada garis hitam di atasnya. Tanda X besar dengan pena merah di tengahnya. Ini adalah peta makam yang diberikan oleh dua orang yang menjual derek, kura-kura dan burung bangau. Itu dicuri dari makam ini. Dia membuka gambar lain. Itu adalah gambar dua peta yang disatukan. Di sebelah kiri adalah peta penjemputan yang sudah menguning yang baru saja kita lihat. Di sebelah kanan adalah peta modern. Dia menunjuk ke nama sebuah tempat di sana. Yang saya lihat hanyalah kata Daguanshan. Kita sudah sampai di sini sekarang. Tidak ada jalan sejauh 3 km dari sini. Anda harus berjalan di atas kaki Anda. Destinasi ini berjarak sekitar 20 km lebih jauh ke arah timur menuju pegunungan. Pria itu juga membelai janggutnya yang berwarna abu-abu. Seseorang telah berada di makam ini. Kami sedang dalam percobaan kedua. Lau Gao mendengus. Mereka yang masuk sebelumnya hanyalah sekelompok pengecut. Seorang pria yang bahkan tidak berkecimpung dalam bisnis ini. Turun ke. Saya tidak tahu bagaimana saya mendapatkan peta makam ini. Sisanya, ia temukan di tempat. Kucing yang tidak tahu apa-apa. Ara, sekelompok orang yang berbeda. Saya rasa dia mengira itu hanya ember kecil biasa. Itulah mengapa Anda mempekerjakan orang yang tidak tahu apa yang mereka lakukan untuk menjadi kuli angkut. Gao menghancurkan mulutnya 2 kali. Saya tidak tahu apakah saya harus menyebutnya beruntung atau tidak beruntung. Dilihat dari apa yang dibawa kaki tangannya keluar dari ember, pasti ada pertarungan di sini. Tapi saya tidak mengira dia akan masuk ke sana sebelum dia menyerah. Terkadang seseorang harus memilikinya dalam hidupnya. Jangan memaksakan diri Anda untuk melakukan sesuatu yang tidak ada dalam hidup Anda. Bajingan sial ini tidak cukup tangguh. Dia tidak bisa memakan orang yang ada di dalam ember. Nordfish mengangguk. Meskipun ini adalah yang kedua kalinya, tetapi kelompok yang membawa burung bangau perunggu masuklah ke salah satu ruangan. Sisanya tidak masuk. Itu sebabnya masih segar. Dia melihat sekeliling ke semua orang. Tidak ada yang mengatakan apa-apa. Ayo, mereka bahkan tidak masuk ke ruang utama. Kami bahkan belum melihat peti matinya. Itu adalah derek perunggu ini. Jika kita bisa masuk ke ruang utama, dia tidak mengatakan sisanya. Hanya saja, tidak ada seorang pun di sini yang bodoh. Benda uji ini sudah menjadi harta karun. Isi ruang utama hanya akan bernilai lebih tinggi. Saya cukup memahami peran saya kali ini. Sentimentalitas adalah sebuah tempat pemakaman. Dapatkah Porter memberitahu orang tua itu pola apa yang dimaksud dengan pola ini? Para dewa masih terobsesi dengan pola aneh itu. Ini sama saja dengan menggelengkan kepala Anda. Aku tidak yakin jika Anda tidak menyebutkannya. Saya tidak terlalu peduli. Dewa pedal ini menghela napas tak berdaya. Jangan bicara lagi. Menilai seseorang berdasarkan kualifikasi dan wawasannya pada kemampuan untuk mengidentifikasi harta karun. Tidak diragukan lagi, dia adalah orang pertama dari semua orang yang hadir. Sesuatu yang bahkan ia tidak bisa melihat kepala atau sumbernya. Bagaimana orang lain tahu? Saya seperti anak sekolah yang mencoba mengajukan pertanyaan di kelas. Angkat tangan Anda. Masalahnya adalah semua orang menatap saya. Saya berkata, sedikit tidak nyaman. Apakah berbahaya di makam itu? Itu pertanyaan yang bagus. Ini sama saja dengan tertawa. Orang-orang yang membawa bilah-bilah bambu dan derek perunggu. Saat itu jam 5 ketika kami pergi. Hanya ada 3 orang yang tersisa ketika kami kembali. Salah satunya adalah segitiga mata yang Anda temui hari ini. Orang yang menjual derek perunggu kepada teman saya. Ada satu lagi. Gila adalah pernyataan yang meremehkan. Ini seperti mengatakan, saya makan siang hari ini dengan telur orak-arik dengan tomat. Jadi ini bukan hal yang aneh. Orang yang menjual derek mengatakan bahwa ada hantu di dalam makam. Wajah semua orang berubah. Jari-jari saya patah. 2 dari 5. Lotre kesejahteraan. Jika ada hal seperti itu, tidak akan ada lagi orang miskin yang tersisa di dunia. Semua yang aku tahu, seorang teman saya yang berurusan dengan barang antik menceritakan semuanya kepada saya, termasuk peta dan gambar burung bangau perunggu. Ini seperti mengabaikan reaksi orang banyak. Kelompok ini menghasilkan 2 item. Salah satunya adalah derek perunggu. Salah satunya adalah pekerja keras dan hemat. Jual derek perunggu. Ketika orang itu menemukan teman saya, ini sudah merupakan sebuah keajaiban. Peta itu diambil dari rekannya yang sudah meninggal. Saat Anda mengambil derek perunggu, ada di tangan saya. Setelah saya menjualnya kepada teman saya, itu langsung menghilang. Teman saya menyerahkan peta ini kepada saya. Kami hanya menuangkannya. Dia akan mengurus bidikannya. Mengenai cara pembagiannya, sama saja dengan berhenti di sini. Lihatlah ke dance. Menarilah dan Anda akan membagi-bagikannya. Saya tidak menginginkan uang. Ambil saja benda itu. Dan tidak kurang 1 sen pun dari yang dijanjikan. Kalian, aku sudah berpikir. Sepertinya tidak sesederhana merampok kuburan dan mencari harta karun. Masih ada perdagangan orang dalam yang tidak saya ketahui. Saya tidak mengetahuinya untuk sementara waktu. Mungkinkah ada lebih banyak harta karun berharga di makam ini daripada barang-barang yang dikuburkan? Ini sama saja dengan anggukan. Jangan bicara lagi. Memimpin kerumunan. Datanglah
ke mobil yang dikendarai Gao dan yang lainnya. Buka boot. Di dalamnya terdapat beberapa tas ransel hitam besar. Terdapat juga panel bagasi di sisi tas ransel. Inch membuka resleting koper. Mata saya hampir berkaca-kaca. Di dalamnya terdapat 2 pistol dan 7 atau 8 magasin. Mata Rise and Dance berbinar-binar. Lau Gao, di sisi lain, tersenyum bangga. Dan wajah sang dewa tidak terbaca. Jantung saya berdebar-debar. Anda akan membutuhkan senjata untuk makam. Bagaimana dengan pengalaman hidup saya selama sekitar 20 tahun terakhir? Ini bahkan tidak mendekati perampokan kuburan. Tapi saya tidak pernah makan daging babi. Anda selalu melihat babi berlari. Saya kira merampok kuburan pasti sama dengan pencurian. Hanya saja, perbedaannya adalah pencuri mencuri dari orang yang masih hidup. Perampok kuburan mencuri dari kematian. Saya pernah melihatnya di berita ketika pencuri tertangkap. Orang yang mengeluarkan pisau dan mengancam. Tapi saya belum pernah mendengar ada pencuri yang membawa pistol. Apakah pencuri yang membawa senjata tetaplah pencuri? Dia seorang perampok. Sesuatu baru saja terpikir oleh saya. Bandit bersenjata. Ini adalah tentang melawan seseorang ketika ada perlawanan. Lalu dengan siapa Tom Raider bertempur? Tidak ada seorang pun di dalam makam. Sulit dipercaya bahwa kulit kepala saya mati rasa. Saya merasakan dingin di punggung saya. Apakah dengan hantu? Beyu dan yang lainnya tidak tahu apa yang saya pikirkan. Begitu Kiwu melihat kedua senjata itu, dia tidak bisa berhenti memakainya. Barang bagus. Ketika dia mengkonfirmasi bahwa hanya ada 2, dia melihat ke arah ketinggian yang lama. Pandangan lain di Beyu, tidak lebih. Hanya saja, kegembiraannya sudah memudar. Saya tidak tahu berapa tahun yang akan saya dapatkan karena menjadi kuburan. Tetapi jika Anda tertangkap basah membawa senjata api, saya khawatir Anda tidak akan bisa keluar dari sana dalam 8 atau 10 tahun. Lebih dari 20 tahun melakukan advokasi supremasi hukum, membuat saya sedikit waspada terhadap semua hal tentang senjata api. Lagi pula, ini adalah satu-satunya benda yang bisa dihubungkan ke benda ini. Tidak ada hal baik yang bisa terjadi. Di sisi lain, saya hanya berpikir bahwa jika saya tertangkap, saya bisa mendapatkan hukuman yang lebih ringan. Itulah mengapa saya berusaha keras untuk menjauhi hal ini. Jika memang ada sesuatu di bawah sana, Anda tidak bisa menangani senjata ini, bukan? Saya tidak tahu apakah itu karena lingkungan atau sesuatu yang lain. Dia tahu bahwa dia akan masuk ke liang lahat. Saya merasa mual di dalam. Rasanya selalu gelap gulita. Ada sesuatu yang tersembunyi. Mungkin ini adalah sebuah ketakutan. Atau mungkin ini hanya nasib buruk. Anda bahkan tidak bisa memanggil hantu dengan nama depannya. Karena takut menyinggung perasaan orang yang sesungguhnya. Masuk ke sesuatu yang buruk. Apakah hantu itu ada atau tidak? Aku tidak tahu. Saya belum pernah melihatnya sepanjang hidup saya. Namun, hanya karena Anda belum pernah melihatnya, bukan berarti tidak ada. Saya dibesarkan bersama nenek saya. Tidak. Banyak orang tua yang tidak percaya akan hal itu. Apa yang salah dengan hidup Anda? Apa yang salah dengan tubuh Anda? Hal pertama yang tidak boleh Anda lakukan adalah pergi ke rumah sakit. Sebagai gantinya, saya membakar dupa dan meminta berkat Tuhan. Dipengaruhi, saya suka sekali dengan setan, hantu dan sebagainya. Selalu kagum. Ada di TV. Anda tidak mendapatkan tubuh untuk memerankan hantu. Belum lagi pistolnya. Bahkan jika saya memberi Anda meriam, itu tidak akan ada gunanya bagi Anda. Ini seperti sebuah tepukan di pundak. Saya telah melakukan ini begitu lama. Saya telah melihat banyak hal aneh. Tapi saya belum pernah bertemu hantu. Bawah tanah dan di atas tanah adalah 2 dunia yang berbeda. Ada banyak hal aneh di bawah tanah. Banyak hal yang terjadi yang tidak dapat dijelaskan oleh sains. Turun ke lapangan. Anda harus siap jika pandangan dunia Anda runtuh setiap saat. Tapi itu bukannya tidak ilmiah. Bukan teologi. Saya selalu percaya akan hal itu. Hanya saja ilmu pengetahuan modern kita ini tidak cukup canggih untuk menjelaskan fenomena tersebut. Jika Anda sedang menerbangkan helikopter sekarang, kembali ke 1000 tahun yang lalu, orang-orang pada masa itu juga akan menyembah Anda sebagai dewa. Contoh lainnya adalah prinsip curah hujan buatan. Saat ini, seorang siswa sekolah menengah secara acak. Saya bisa menceritakan semuanya. Tapi ratusan tahun yang lalu, itu adalah keajaiban ilahi. Ini bukan trik sulap. Namun, hal itu hanya dibatasi oleh perkembangan waktu dan teknologi. Dan untuk hal-hal yang terlalu jauh di luar pengetahuan mereka. Real, guncangan semacam ini lebih besar daripada yang bisa ditangani oleh orang-orang sezamannya. Itulah mengapa ia dimitoskan atau dimitoskan. Saya tidak menyangka akan mendapat komentar filosofis seperti itu. Itu berasal dari perampok kuburan. Sambil menghela napas dalam hati, ketakutan. Dia benar-benar memiliki pemikiran yang besar untuk kata-katanya. Banyak ikan yang tidak tahu apa yang saya pikirkan. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa dalam bidang pekerjaan kami, ada pepatah lama yang mengatakan bahwa iblis tidak berjalan di bumi. Menyala, jangan takut pada hantu di tanah. Kami percaya pada hantu, tapi saya tidak takut dengan hantu. Jika sampai pada hal itu, kami hanya beruntung.
Kami memiliki kesempatan 1:1.000.000. Ini adalah pertanda baik. Saya berpikir, saudaraku, kamu benar-benar optimis. Hantu bisa menjadi pertanda baik. Itulah yang saya bicarakan. Anda bisa membuat warna hitam terlihat putih. Apa gunanya merampok kuburan? Penjualan tidaklah mudah. Harness depan tupai untuk rem tangan. Saya tidak tahu apakah pria jangkung yang berani, atau apakah ini hanya optimisme yang tidak berotak. Gao pun tertawa dan mengatakan bahwa itu benar. Itulah yang saya bicarakan. Saya tidak peduli apakah dia dewa atau hantu. Aku akan membunuhnya dengan satu tembakan. Saya akan melihat apa yang dia lakukan. Hongze berdiri sendiri. Saya adalah orang luar yang tidak banyak bicara. Tidak ada yang bisa menghentikan mereka untuk mendapatkan senjata mereka. Saya hanya bisa mengatakan bahwa saya tidak tahu cara menggunakan pistol. Aku tidak akan mengambil senjata ini. Gromit memiliki 2 senjata di sini. Ditambah lagi, Dancing memiliki beberapa karya sendiri. Semuanya ada 3 senjata. Anda berada di sisi perahu yang salah. Anda tidak dapat mengambilnya jika Anda menginginkannya. Gromit memutar bola matanya. Kau pikir ini pistol mainan? Anda adalah seorang Greenhorn dengan pistol. Aku takut kau akan membunuh kami terlebih dahulu. Ini sama saja dengan mengambil segenggam dari dalam bagasi. Setengah panjang pembuka botol. Kocok. Anda ambil ini. Saya menghela napas dalam hati. Anda tahu bahwa Anda tidak punya pilihan. Saya hanya berharap semuanya berjalan dengan baik. Mari kita selesaikan ini. Aku akan melakukannya nanti. Tidak ada lagi omong kosong kehidupan yang membosankan ini. Sekarang saya ingin menampar diri sendiri beberapa kali. Jadilah 9-6 yang baik. Seorang pekerja kerah putih yang tenang di kantor. Sungguh pengalaman yang luar biasa untuk mewujudkannya. Seberapa benar pepatah yang mengatakan bahwa yang biasa itu berharga. Ini sama saja dengan membicarakan sisa perjalanan. Saya tidak bisa mendengarkan lagi. Hanya mengkhawatirkan. Apakah Anda dapat kembali hidup kali ini? Dan berapa tahun yang akan Anda dapatkan jika Anda tertangkap? Itu berarti hanya 3 dari kelompok perampok makam sebelumnya yang keluar. Dan salah satu dari mereka adalah orang gila. Dari suaranya saja sudah terlihat bahwa makam ini bukanlah tempat yang memiliki nilai sejarah. Pusat wisata. Ini adalah sarang harimau, sarang serigala. Saya yakin sangat berbahaya di dalam sana. Saya adalah seorang pria kerah putih dengan keyboard dan pena. Masih buntu di sana. Jika aku mati, lalu siapa yang akan menguburkan saya? Saya tidak bisa tidak merasa sedikit sedih ketika memikirkannya. Tidak ada yang peduli ketika seseorang masih hidup. Bahkan kematiannya pun tanpa suara. Itu mungkin kesedihan terbesar dari semuanya. Ikan utara menyela ocehan saya. Apa yang ada di pikiran Anda? Saat itulah saya kembali sadar. Menemukan yang lain sedang beristirahat di mobil mereka. Hanya ada saya dan ikan utara. Tidak ada ikan utara tertawa. Ambilkan aku sebatang rokok. Dia mengkhawatirkan Natsume. Saya tidak menjawab. Merokok dengan suara yang diredam. Memang, saya akan membahas tentang Nordfish, orang yang membawa saya ke dalam hal ini. Saya tidak bisa mengatakan bahwa saya membencinya atau membencinya. Lagi pula, dia sudah cukup baik kepada saya selama ini. Dan jika bukan karena dia, aku rasa sekarang dia sudah mati di ujung pistol penari. Tetapi keluhan pasti ada. Dia dan Kyu membawa saya ke dalam hal ini. Hal ini seperti meyakinkan saya bahwa saya tidak perlu terlalu banyak berpikir. Ikuti saja kami dari dalam kubur. Anggap saja ini sebagai perjalanan ke rumah hantu. Tiba-tiba saya teringat dengan apa yang baru saja dikatakan Kyu. Tidak dapat menahan rasa ingin tahu seseorang. Oh ya, Kyu hanya mengatakan bahwa dia tidak menginginkan apapun dari makam tersebut. Lalu apa yang dia lakukan di sana? Saya masih peduli dengan pria Kyu ini. Bagaimanapun, sampai sekarang, dia bahkan belum menyerah untuk membunuh saya. Katanya semua baik-baik saja untuk saat ini. Namun saya harus tetap waspada. Lebih baik mengenal diri sendiri daripada tidak tahu sama sekali. Tidak ada salahnya untuk mengetahui lebih banyak tentang dia. Saya membawanya ke makam dengan syarat Anda memberi saya 500 juta. Ikan itu tidak menyembunyikannya dari saya. Itu pernyataan yang meremehkan. Saya sangat terkejut. 500 juta orang Benyamin mengangguk-anggukan kepala pada. Kita harus masuk ke sana dan menemukan sesuatu. Anda akan membayar saya 500 juta lainnya ketika Anda menemukannya. Total 1 juta. Saya hampir menjatuhkan rahang saya. Mengapa uang ini begitu berharga? Bolehkah saya mengajukan pertanyaan? Saya tidak bisa menahannya. Mengapa saya harus ikut dengan Anda ke makam? Saya adalah seorang pekerja kantoran yang tidak akan rugi. Anda tidak bisa melawan. Saya tidak tahu apa-apa tentang perampokan kuburan. Saya adalah kewajiban. Membawa saya ke sana hanya akan membuat Anda mendapat masalah. Sebelumnya dia mengatakan itu untuk menjaga rahasia saya. Itulah mengapa Anda menyeret saya ke dalam masalah ini. Tetapi saya selalu menganggapnya terlalu mengada-ada. Naluri saya mengatakan bahwa ini tidak sesederhana itu. Ikan itu tidak menjawab. Matanya berhenti sejenak di leher saya. Senyum yang misterius. Dan jangan bicara. Menghidupkan tumit seseorang. Tanpa sadar, saya mengikuti garis pandang yang baru saja
saja diambilnya dan melihat ke bawah. Itu adalah liontin giok peninggalan ayah saya. Apakah ini ada hubungannya? Tunggu sebentar, aku menghentikannya. Tahukah Anda dari mana liontin ini berasal? Untuk almarhum ibu dan ayah saya yang tidak tahu apakah dia masih hidup atau sudah meninggal, tidak ada kenangan akan hal itu dan tidak ada emosi. Tetapi semua orang peduli dengan asal-usul mereka. Situasi ibu saya dari nenek saya tahu persis apa yang saya bicarakan. Namun ayah saya yang belum pernah saya temui adalah sebuah misteri. Satu-satunya hal yang saya tahu tentang dia adalah dia berasal dari luar kota. Dan foto lama yang buram itu sulit untuk menemukannya sekarang. Seseorang yang sepertinya tahu dari mana liontin ini berasal. Saya tidak bisa melewatkan kesempatan untuk bertanya. Ini sama saja dengan melihat saya. Anda benar-benar ingin tahu. Saya menganggukkan kepala dan dia bersungguh-sungguh. Jika Anda berhasil kembali hidup-hidup, aku akan memberitahumu. Ayah tidak peduli bagaimana saya bereaksi. Dia masuk ke dalam mobil. Saya sendirian di luar mobil sambil menghisap sebatang demi sebatang rokok. Bukannya saya tidak berpikir untuk melarikan diri. Temukan tempat untuk bersembunyi. Dari informasi yang tersedia sejauh ini, mereka berpacu dengan polisi dalam perjalanan ini. Saya rasa dia tidak punya waktu untuk mencari udang kecil seperti saya. Saya tidak akan menelepon polisi jika saya melarikan diri. Lebih baik melakukan lebih dari satu hal pada satu waktu daripada melakukan lebih sedikit. Tetapi mereka tidak. Saya yakin Anda akan berpikir demikian. Jika aku melarikan diri, mereka mungkin melakukannya demi keamanan. Batalkan operasi ini. Mereka telah melihat kartu identitas saya. Meskipun alamat yang tertera di sana sekarang adalah rumah bibi saya, tapi tidak sulit menemukan saya melalui rumah mereka. Saya tidak tahu tentang yang lain. Hanya satu tarian. Tidak mungkin aku bisa lolos dari ini. Seperti kata pepatah, jangan takut pada pencuri. Saya takut dengan pencuri. Mereka semua adalah penjahat. Akan lebih baik jika polisi menangkap mereka semua. Tetapi jika kita kehilangan satu atau dua, saya harus bersembunyi sampai akhir zaman. Saya mulai berpikir ulang. Sampai Anda menempatkan 1906 Anda sendiri yang baru dibuka. Merokok setengah bungkus. Menimbang peluang. Itulah mengapa saya memutuskan untuk pergi bersama mereka. Bukan berarti saya ragu-ragu. Karakter saya sendiri sangat ditentukan. Tapi kali ini berbeda. Ini adalah masalah hidup dan mati. Ini adalah pertama kalinya dalam hidup saya berada dalam situasi seperti ini. Anda tidak bisa memutuskan begitu saja. Telah mengambil keputusan. Saya tidak terlalu memikirkannya. Menyala, memadamkan rokok seseorang, menuju ke dalam mobil. Yang tidak saya perhatikan adalah ada sepasang mata yang memperhatikan mobil itu di belakang sana. Setelah saya masuk ke dalam mobil, mata itu menghilang begitu saja. Keesokan harinya ketika saya dibangunkan oleh ikan utara. Ini baru saja fajar. Saya melihat ke arah jam tangan saya. Sekarang baru jam 6 dan semua orang sudah bangun. Sarapan sedang berlangsung. Membilas mulut saya dengan air minum kemasan. Saya makan 2 kaleng bubur lagi. Distribusi peralatan dimulai pada. Dia memberikan saya sebuah ransel hiking. Ada tenda di atas sana. Bagian dalamnya terlihat menggembung. Segera setelah saya mengambilnya. Dalam, setidaknya 10 hingga 20 pound. Membawa ini ke pegunungan. Saya rasa sudah cukup. Ambil ranselnya. Mari kita kembali ke mobil. Mobil melaju perlahan-lahan untuk jarak yang pendek. Berbelok di persimpangan yang tidak begitu jelas. Beberapa menit lagi, jalan di depan. Mobil tidak akan melaju lebih jauh. Ada beberapa bukit besar di depan. Kami semua melompat keluar dari mobil. Lainnya, segera membuka ransel tersebut. Aku masih menatapmu. Ini seperti menepuk punggung saya. Beku. Periksa perlengkapan Anda. Saya juga tidak peduli. Buka resleting ransel. Hal pertama yang Anda lihat adalah beberapa pipa baja. Semuanya ada 6 dan kepala sekop yang berbentuk aneh. Saya pernah melihat hal ini sebelumnya di program arkeologi. Ini sedikit berbeda daripada di TV, tapi sebenarnya hampir sama saja. Pipa baja dengan sambungan. Ini dapat dihubungkan bagian demi bagian. Di bagian bawah adalah sekop kecil. Anda bisa secara perlahan-lahan mengeluarkan kotoran dengan cara memukulnya. Saya melihat barang-barang lainnya lagi. 3 penanda, sebuah parang, sebuah belati, senter taktis bergagang panjang dalam bentuk tombak serigala, mata anjing hutan portable mini, senter kecil yang dioperasikan dengan tangan, 10 tongkat cahaya setipis ibu jari, sepanjang 20 cm, lampu depan, sebuah kompas, sebuah walkie-talkie, sebuah kendi berisi air, mungkin 1 liter, 5 bungkus biskuit yang dikompres, korek api dengan casing baja, pak korek api, seikat tali panjat, masker gas, perangkat penglihatan malam, ada 1 lagi, ini seperti konter kasir supermarket, benda-benda umum yang mirip pemindai,
kecuali ada seikat kabel yang terpasang di bagian depan benda itu. Saya tidak tahu apa itu, dan peluit logam kecil, kotak P3K. Saya membukanya dan melihatnya. Di dalamnya terdapat plester luka, obat-obatan umum seperti obat hemostatik, bahkan ada sebungkus Snickers, dan beberapa hal kecil lainnya. Saya tidak benar-benar melihat. Mengutak-atik 2 obor Wolfsbane. Kedua senter ini memiliki rumah logam, pengisian daya baterai litium. Ini adalah obor kecil yang menghasilkan listrik dengan menekan tombol. Jaraknya tidak jauh. Ini cukup untuk menerangi area kecil. Saya membuka tutup ketiga spidol itu dan melihatnya. Sebenarnya warnanya merah, hijau, dan kuning. Saya tidak tahu apa yang dilakukan perampok kuburan dengan spidol. Apakah untuk menulis pada papan peti mati? Cheetos akan tetap bertahan. Jika memang itu masalahnya, itu ide yang buruk. Ada yang lebih dari sekadar menggali makam orang. Dan provokasi. Jika pemilik makam masih hidup, dia mungkin akan sangat kesal dan menendang papan peti mati, melompat keluar dan mencekik kita semua. Jika itu adalah penipuan sungguhan, saya tidak tahu apakah dia mengerti bahasa manusia. Ada kepala yang dianiaya dan ada utang yang dibayar. Idiom, ada alasan untuk ini. Jika Anda mencarinya, carilah. Aku tidak bersalah. Ikan Utara dan Lau Gao. Dia mungkin memeriksa peralatannya lebih awal. Jadi saya tidak membuka ranselnya. Peralatan Kyomu mirip dengan milik saya. Ransel Master Shen satu ukuran lebih kecil dari ransel kami. Tidak ada pipa atau tali di sana. Segala sesuatu yang lain hampir sama. Juga, dia adalah seorang pria tua yang membawa perlengkapan seberat 20 pon ke pegunungan. Mungkin akan hancur bahkan sebelum mencapai tanah. Satu bungkus biskuit ini dapat bertahan seharian. Jika Anda menginginkan air, Anda dapat meminumnya di dalam makam. Menyimpannya. Nordfish mengambil walkie-talkie dan menyetel saluran untuk saya. Setelah mengajari saya secara singkat cara menggunakan perangkat night vision, tiba-tiba dia berkata, "Lepaskan pakaianmu." Apa persyaratan untuk membuka pakaian? Ini seperti memberikan saya satu set pakaian hiking. Saya menyadari bahwa saya disuruh mengganti pakaian saya. Beberapa orang lainnya juga melepas pakaian mereka di tempat. Berganti dengan pakaian hiking Anda. Saya tahu banyak tempat di utara yang memiliki pemandian besar. Tapi saya adalah orang selatan yang khas. Menanggalkan pakaian di depan sekelompok penguasa. Masih agak canggung. Ambil pakaian hiking dan berjalanlah ke bagian belakang mobil di mana pakaian tersebut disembunyikan. Hal terbaik dari setelan ini adalah memiliki banyak saku. Dan 6 saku pada celana dalam. 6 di atas juga. 1 untuk setiap lengan. 2 di dada. 2 di samping. Setiap saku juga memiliki resleting. Saya baru saja berpakaian. Saya mendengar ejekan Gao. Ini bukan berarti Anda pengecut. Anda harus bersembunyi saat mengganti pakaian. Yang lain ikut tertawa. Saya sedikit malu. Saya tidak bisa berkata apa-apa lagi. Berpakaianlah. Saya mengikuti contoh dari beberapa orang. Memegang obor, simpan peluit dan perlengkapan kecil lainnya di dalam saku yang praktis. Kenakan ransel Anda. Ketika semuanya sudah siap, rombongan menuju ke pegunungan. Yang sedikit mengejutkan saya adalah bahwa ikan utara telah membawa monyet kecil bersamanya. Apakah monyet ini adalah maskot? Apakah itu akan membawa keberuntungan bagi kita? Gromit sedang memimpin, mengikuti dengan cermat di belakang SB atau STH. Ratu ikan utara, Huil Tao, Tuhan juga berjalan di tengah-tengah. Saya berada di urutan kedua dari belakang. Ini adalah jalan yang sering dilalui. Dilihat dari jejaknya, ini jelas masih baru. Tempat ini berada di antah berantah, di tengah-tengah antah berantah. Saya rasa tidak akan ada orang yang muncul selama 3 atau 5 tahun. Saya rasa ini adalah segitiga mata. Mereka membuka jalan di akhir musim panas. Ini adalah jalan, tetapi hanya sebuah parang. Di pegunungan, potong jalur baru untuk SB. Jalur untuk 1 orang. Apa yang dikatakannya? Jalan yang harus dilalui. Seseorang sudah pernah ke sana. Ini bukan cara yang buruk untuk dilakukan. Ini seperti menanam pohon di hadapan Anda. Generasi mendatang akan diberkati. Namun, saya teringat akan kelompok orang terakhir yang menempuh jalan ini. Yang mati tetaplah mati dan yang gila tetaplah gila. Tertangkap basah. Tak satu pun dari mereka yang berakhir dengan baik. Gelombang kesedihan menyelimuti saya. Saya rasa kita tidak akan berakhir dalam kondisi yang menyedihkan. Tidak mudah untuk berjalan di pegunungan. Dan sebuah ransel yang penuh dengan perlengkapan. Saya kehabisan napas dalam waktu kurang dari 2 jam. Saya memulainya saat kuliah. Dia berlari sejauh 5 km setiap hari, baik hujan maupun panas. Jika saya tidak berolahraga, dia mungkin sudah kelelahan sekarang. Para dewa bahkan lebih buruk lagi. Merah dan terengah-engah. Lihatlah dia. Anda bisa kehilangan tenaga kapan saja. Tidak dapat mengatur napas. Kita semua tidak bisa melihat kemarahan apapun. Saya bahkan tidak perlu bernapas dengan keras. Berjalan sedikit lebih jauh. Ikan-ikan itu membuat kami semua berhenti dan beristirahat. Saya mendapat pantat pertama yang sedikit datar. Duduklah. Saya basah kuyup sampai ke tulang. Ikan utara mendukung dewa guru. Duduk di atas batu. Dia mengeluarkan air dari ranselnya dan memberikannya ke mulut sang dewa. The Godfather duduk di sana beberapa saat sebelum masuk. Lihatlah sekeliling. Tiba-tiba, saya seperti menemukan sesuatu. Berdiri, melihat sekeliling lagi. Posisi barat laut adalah trigram.
menjadi kaya dan berkuasa, penuh energi vital dan keberuntungan. Idiom, popularitas karakter seseorang disebabkan oleh keberuntungan, rendah di depan dan tinggi di belakang. Bukit dua sisi, urat naga ini membentang ke arah tenggara. Jika ada satu air lagi, itu adalah harta karun yang nyata. Ini sama saja dengan mendengarkan para dewa. Tanyakanlah kepada Tuhan pada saat itu. Kau tahu sesuatu? The Godfather tersenyum melihat topografi unik dari pegunungan ini. Biarkan angin bertiup dari kedua sisi ke pegunungan. Ini adalah tempat yang sempurna untuk menyembunyikan angin dan mengumpulkan chi dan arah pegunungan. Jika ada yang lain, sungai besar yang mengalir dari tenggara ke barat laut. Ini adalah urat naga yang langka. Seperti urat naga, setidaknya 3 atau lebih gua harta karun dapat diproduksi. Saya biasanya bepergian dengan kelompok. Pemandu wisatanya terlalu bertele-tele. Saya tidak tahu banyak tentang omong kosong ini, jadi saya berhenti mendengarkan. Pejamkan mata Anda dan beristirahatlah. Kami telah menempuh jarak kurang dari 5 km dalam waktu lebih dari 2 jam. Tapi itu adalah kecepatan yang sangat tinggi untuk sisa hari itu. Beristirahat selama 10 menit, dan kita berangkat lagi. Menganggur adalah menganggur. Dia berbicara dengan ikan utara di belakangnya. Ikan utara berbahasa basi dengan saya dengan maksud untuk mengintip. Tidak ada tanda-tanda kebencian atau kewaspadaan. Sebaliknya, ini hanya masalah besar. Memberitahu saya semua yang ingin saya ketahui. Setelah berbincang-bincang beberapa saat, saya mengetahui bahwa dia dan Gao adalah mantan anggota militer. Dia adalah teman satu peleton. Kemudian dia keluar dari militer. Saya tidak tahu bagaimana saya bisa terlibat dalam perampokan kuburan. Pembongkaran makam adalah bisnis yang sangat rumit. Kebanyakan 2 orang atau geng yang terdiri dari beberapa orang yang bekerja bersama. Perampokan makam adalah sebuah bisnis. Keahlian yang terlibat sangat luas. Tentu saja, komposisi staf harus seimbang. Jika Anda perlu menemukan titik naga, ada juga yang harus mahir dalam bidang mekanik. Butuh seseorang yang tahu 1 atau 2 hal tentang pembongkaran. Ada kebutuhan akan mata khusus untuk menilai harga barang pemakaman. Ada penggali dan pengumpul angin, dan siapapun yang menjual barang curian, dan seterusnya. Jika Anda dapat menguasai 2 atau 3 teknik kungfu ini, tidak mudah. Sangat sedikit yang mahir dalam semua itu, khususnya bercak naga, dan trik mesin ini membutuhkan larangan jangka panjang terhadap perak. Ini adalah satu-satunya cara untuk menjadi sukses. Itulah mengapa hanya ada sedikit serigala dalam bisnis ini. Setelah Anda berada di sini, Anda pasti akan memiliki sangat sedikit orang yang mahir dalam semua hal tersebut. Kedua, jika ketenarannya besar atau banyak, saya tidak bisa membawa siapapun keluar. Anggota geng seringkali terdiri dari ayah dan anak, atau kerabat sedarah. Jika Anda tidak memiliki hubungan darah, itu berarti kita sudah saling mengenal satu sama lain. Atau Anda harus menjadi teman seumur hidup untuk menjadi mitra. Barang-barang pemakaman di makam sangat berharga. Bukanlah mimpi untuk menjadi kaya dalam semalam. Tidak banyak perampok kuburan yang tidak turun untuk mendapatkan uang. Kita semua memiliki keserakahan menghadapi puluhan juta. Tidak ada yang namanya ketenaran tanpa mata merah. Itulah mengapa penting untuk bepergian dengan seseorang yang dekat dengan Anda. Seharusnya ini adalah sebuah operasi. Pemilik toko barang antik yang memasok peta ke kerajaan utara. Kami ikut serta di dalamnya. Namun, ia harus mengundurkan diri pada menit-menit terakhir. Dan karena itulah saya mendapatkan pakaian tambahan. Master Shen adalah seekor banteng. Master Shen adalah nama panggilannya. Tidak ada yang tahu nama aslinya. Saya hanya tahu nama Li. Kamiba telah bekerja sebagai pelayan di sebuah toko barang antik sejak berusia 10 tahun. Selama 15 tahun, Anda tidak hanya memiliki pengetahuan yang mendalam tentang barang antik, karakteristik budaya dari dinasti-dinasti dan naskah-naskah kuno yang langka, dan sangat berpengalaman. Yang paling langka dari yang langka, dia adalah seorang pria yang telah belajar banyak tentang seni kuno. Saya tidak tahu dari mana dia mendapatkan keterampilan itu. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Saya masuk ke bisnis perampokan kuburan. Ada yang mengatakan bahwa nenek moyangnya adalah perampok kuburan. Itulah mengapa Anda sangat ahli dalam pekerjaan Anda. Beberapa orang mengatakan bahwa dia belajar dari seorang master. Gurunya mengajarinya semua yang dia ketahui. Pokoknya, ada berbagai macam hal. Hal yang paling penting dalam bisnis ini adalah pelopor. Yang hilang adalah seseorang seperti Godfather. Harta karun hitungan mekanis dari Master of War. Ketiga keterampilan ini adalah yang paling tidak penting untuk berburu harta karun. Tapi itu relatif. Tomb Raider. Harta karun di dalam makam itulah yang dicuri. Bayinya ada di sana. Tetapi tidak semua orang tahu apa yang mereka bicarakan. Di dalam makam seperti Anda tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Saya telah bekerja keras untuk membawakan Anda omong kosong. Saya akhirnya meninggalkan benda yang paling berharga di dalam makam. Anda akan menangis terseduh-seduh. Adapun mekanisme dan juggling, belum lagi kepentingannya. Seorang panglima perang ahli yang terampil dalam seni mekanisme dan sulap ada di dalam makam. Ini adalah pesona yang menyelamatkan hidup. Master Shen telah berkecimpung dalam bisnis ini selama lebih dari 20 tahun. Dia punya nama untuk dirinya sendiri. Tiba-tiba pensiun di puncak popularitasnya lebih dari 20 tahun yang lalu. Ada desas-desus tentang apa yang, karena merampok kuburan adalah hal yang
sangat buruk. Itulah mengapa saya tidak pernah memiliki anak. Dia pensiun dari dunia di bawah bimbingan seorang master. Saya telah menghabiskan semua yang telah saya simpan dalam separuh terakhir hidup saya. Begitulah cara kami mendapatkan bayi yang gemuk di tahun berikutnya. Setelah ia pensiun, bekerja sebagai konsultan untuk orang kaya di Beijing. Itulah mata yang panjang, mengkhususkan diri dalam penyaringan dan penilaian barang antik untuk orang-orang. Tidak ada barang antik yang dimilikinya yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Kitsu bertemu dengan The Godfather 5 tahun lalu. Secara kebetulan, saya telah melakukan kebaikan yang luar biasa kepada Tuhan. Itulah sebabnya Master Shen selalu berterima kasih kepada Beiyu. Saya telah melakukan kontak sesekali selama bertahun-tahun. Tapi Beiyu tahu bahwa guru dewa telah pensiun, tidak ingin terlalu banyak diganggu. Jadi, jika Anda tidak perlu melakukannya, dia bahkan tidak mau repot-repot. Master Shen tidak menyewa Beiyu untuk keluar kali ini. Dia menertawakan dirinya sendiri karena tidak bisa melakukan itu. Dan aku tidak memenuhi syarat. Saya tidak tahu dari mana dia mendapatkannya. Saya telah belajar tentang operasi Beiyu ini. Dia mengulurkan tangan kepada Beiyu. Permintaan untuk bergabung. Beiyu merasa ada sesuatu yang berbeda dengan penampilan Master Shen. Kemampuan dan kekayaan orang tuanya. Tidak perlu keluar dan berjuang untuk hidup Anda lagi. Dia hanya tidak mengungkitnya. Tentu saja, Beiyu tidak bisa bertanya. Senang rasanya memiliki pemain lama yang berpengalaman dalam tim. Beiyu secara alami tidak akan menolak. Sedangkan untuk menari, Beiyu tidak banyak bicara. Dia adalah orang yang berkuasa di Xianyang. Orang ini bukan perampok. Dia memulai sebagai pengecer artefak. Saya sudah berkecimpung dalam bisnis penyelundupan sejak saya menjadi kaya. Ketika dia mengembangkan kekuatannya dengan sangat pesat selama bertahun-tahun. Dia adalah salah satu orang terpenting di Xianyang. Dia tidak hanya melakukan penyelundupan. Apa yang dilakukan oleh kue uang itu, singkatnya, selama ada manfaatnya, dia akan melakukan apa saja. Darius adalah sebuah kebetulan bahwa North Entertainment dipasangkan dengan Kiwu. Teman saya di North Entertainment yang memiliki toko gadai adalah seorang manusia. Taktik predator dari pria yang menjual derek perunggu. Kami mendapat kabar bahwa Triangle Ace masih memiliki harta karun tersebut. Dia menyampaikan pesan tersebut kepada North Entertainment. Biarkan dia mencari tahu apa yang terjadi. Akan lebih baik jika Anda bisa mendapatkan gulungan bambu. Ikan mas sedang mengintai mata segitiga. Tarian berbintik yang juga menguntit mata segitiga. Sisi Xianyang adalah wilayah dancing. Charp tidak ingin berkelahi dengannya. Ia mengira bahwa dancing juga sedang bermain-main dengan bilah bambu bagian dalam. Berpikir bahwa kita semua berada di perahu yang sama. Muncul atas inisiatif Anda sendiri adalah tanda kesungguhan. Saya ingin melihat apakah ada kemungkinan untuk bekerja sama. Tapi dia tidak peduli dengan slip bambu itu. Dia ditugaskan mencoba mengambil sesuatu dari mata segitiga. Hanya saja, bukan not bambu yang mencarinya. Kata-kata pria itu kuat. Apa yang dia inginkan ada di dalam makam. Karena mereka tidak dibawa keluar oleh geng mata segitiga, maka itu pasti masih ada di dalam makam. Ketika Rising Dance mengetahui bahwa Northfish memiliki peta makam kuno, kami tidak bisa bekerja sama. Northfish bertanggung jawab untuk membawa tarian ke makam. Kami akan mengambil apa yang kami butuhkan ketika kami sampai di makam, tidak mengganggu satu sama lain. Adapun apa sebenarnya yang dicari oleh Rising Dance, Beiyu juga tidak tahu banyak tentang hal itu. Kita semua berada dalam kegelapan. Jangan tanyakan apa yang tidak perlu ditanyakan. Ada pemahaman dasar di sana. Saya akan melarang makam itu. Saya bisa menghasilkan banyak uang dengan mengajak seseorang untuk ikut serta. Ini adalah hal yang pasti. Setelah berpikir sejenak, Beiyu setuju. Namun, ia juga memberikan syarat. Saya hanya membawa Ki Dance bersama saya. Setelah sekian lama berkecimpung dalam bisnis ini, Beiyu tahu betapa buruknya sifat manusia. Menjaga agar tidak terjadi kerentanan pada masyarakat. Kata-kata Kimai lebih indah daripada bunga. Dia mengatakan bahwa dia hanya membutuhkan satu hal dari makam tersebut. Tetapi tidak ada seorang pun di bawah matahari yang tidak serakah. Sesuatu dari geng Triangle Ace dapat dihakimi. Itu yang gemuk. Berapa banyak harta karun yang ada di dalam makam ini hanya bisa ditebak oleh siapapun. Tapi yang pasti banyak. Bagaimanapun juga, ini adalah tim sementara. Pemberontakan Wanjirong Wujian pada tanggal 23 April 1911 di Guangzhou, ibu kota Republik Rakyat Tiongkok. Tidak ada gunanya jika terjadi pemadaman listrik di sana. Dia memang menyukai uang, tetapi Anda harus memiliki kehidupan untuk menghabiskannya, bukan? Jadi dia harus meminimalkan risiko. Ini sama saja dengan percaya diri pada keterampilan Anda, selama mereka tidak kalah jumlah. Jika memang harus begitu, dia yakin bahwa dia berada di atas angin. 1 lawan 1 adalah hal yang pasti. Kata-kata dari seorang gelandangan. Seberapa kredibelnya? Kita semua tahu itu. Jika kami harus menimbang keberuntungan dari tarian ini, kami harus menimbangnya. Saya pikir semuanya sudah terjual. Bahkan untuk sebungkus cabai
goreng seharga 50 sen. Nordfish memiliki petanya. Tidak ada modal negosiasi dalam menari. Jadi, apakah dia mau atau tidak? Kita semua harus setuju. Nordfish bukanlah sebuah kotak obrolan. Tapi saya yang bertanya dan dia yang menjawab. Tidak perlu waktu lama bagi saya untuk mengetahuinya. Awalnya saya tertarik. Saya mencoba mencari tahu lebih banyak. Saya mulai lelah berjalan. Dan saya tidak tega untuk berbicara dengannya. Tetaplah fokus pada permainan. Kami sudah berjalan kemana-mana. Dalam kegelapan hari, menemukan tempat untuk mendirikan kemah. Di dekat tenda, buatlah api yang bagus. Lau Gao dan yang lainnya melepas sepatu dan memanggang telapak kaki mereka. Ada bau tengik di sekelilingnya. Dalam situasi lainnya, aku yakin aku akan pindah. Tapi sekarang saya terlalu lelah untuk bergerak. Ada sekaleng daging keledai di dalam tas Gao. Satu untuk setiap orang. Saya makan makanan kering dari kaleng. Ikan utara mengeluarkan peta. Menunjuk ke suatu titik menunjukkan bahwa kita berada pada waktu yang tepat. Aku melihat benda sialan itu. Berjalan sepanjang hari. Hampir 10 km lagi menuju tempat tujuan kami. Besok akan menjadi hari yang berat. Di mana kita berada? Sudah berada di tepi hutan purba Shenongjia. Arah, di luar jalur. Binatang buas sangat banyak dan beragam. Harimau dan macan tutul liar adalah hewan besar yang ganas. Sangat sulit untuk menemukannya. Tapi ini adalah Shenongjia. Tidak ada jaminan bahwa kita akan pernah bertemu. Dan ada babi hutan. Dengan beruang, binatang yang sama ganasnya. Untuk kepentingan kehati-hatian, Giok Utara mengatur karir. Kami berdua biasanya tinggal bersama Beyu dan saya selama setengah malam. Tua-tua keladi dan menari di tengah malam. Tentu saja, Shenge tidak perlu berjaga-jaga bersama kami. Saya telah berjalan sepanjang hari. Dia sudah kelelahan. Saya hanya makan biskuit dan tidur lebih awal. Beyu dan Lau Gao membahas program musim panas lagi. Menari dalam keheningan. Saya tidak tahu apa-apa. Tentu saja, saya tidak bisa melakukan intervensi. Hanya merokok dalam keheningan di sela-sela kesibukan. Tiba-tiba, saya mendengar suara gemeretak di semak-semak di belakang saya. Itu adalah sesuatu yang melewati pepohonan, mengganggu gemerisik dedaunan dan ranting. Beyu dan yang lainnya tentu saja juga mendengar keributan itu. Ketiganya hampir bersamaan. Dia mengambil parang yang ada di kakinya. Gao bahkan mengeluarkan pistol. Saya tidak bereaksi selama beberapa saat. Membeku di tempat. Butuh beberapa detik baginya untuk mengambil parang. Setengah detik terlalu lambat. Beyu dan mereka bertiga saling berpandangan. Lau Gao dan Beyu diam-diam berdiri lebih dulu. Gao memegang pistol di satu tangan. Di satu tangan, dia memegang obor yang tidak dinyalakan. Membungkuk di depan. Rasanya seperti diikuti oleh parang. Saya akan bersembunyi di dalam tenda. Di tengah-tengah antah berantah. Siapa yang tahu apa yang ada di semak-semak? Tempat ini penuh dengan para profesional, kecuali saya. Ada orang yang lebih tinggi untuk memikul beban ketika langit runtuh. Saya membantu Anda dengan tidak membuat kekacauan. Menari seakan-akan membaca pikiran saya. Aku baru saja bangun, dan dia menendang betis saya. Itu adalah tendangan yang luar biasa. Saya hampir jatuh berlutut saat menekuk betis. Area di mana dia ditendang sangat panas. Saya mati dalam kemarahan padanya. Dia memelototiku dengan kejam, membisikkan bahwa jika Anda ingin mengambil keuntungan dari kekacauan dan melarikan diri, aku akan menembakmu. Namun, saya marah. Tapi saya tidak berani bergerak. Dia benar-benar melakukannya. Dia menendang parang itu ke arah kaki saya. Bisikan untuk mengikuti. Ide untuk bersembunyi di dalam tenda belum berhasil. Itu sudah hilang. Saya harus mengambil parang dan menari dengan marah. Saya tidak percaya orang ini membiarkan saya berjalan di depannya. Aku harus mengikuti Beyu. Dengan berjingkat-jingkat, dia juga merasakan jalan menuju pintu. Gao tua di bagian depan. Saya semakin dekat dengan semak-semak tempat gudang itu bergerak. Dia menoleh dan bertukar pandang dengan ikan utara. Kemudian ikan utara berjalan ke atas. Dengan lembut memetik daun-daunnya. Segera setelah semak-semak dibersihkan, obor Gao dinyalakan. Sesuatu di balik dedaunan tampak terkejut. Hampir segera setelah obor menyala, dia kemudian menarik kakinya ke atas dan berlari di belakangnya. Saya memperhatikan dengan seksama. Itu adalah kamper. Dan itu adalah kamper seputih salju. Jadi, bajingan itulah yang membuat saya takut. Aku akan mengulitimu hidup-hidup. Aku bukan Gao. Gao bereaksi dengan cepat. Dia mengumpat dengan marah dan hendak mengejar mereka. Saat dia mengangkat kakinya, dia dihentikan oleh Beiyun. Jangan mempersulit masalah. Jangan lupa mengapa kita ada di sini. Awan utara berbicara. Bahkan jika Gao tidak menyukainya, tapi kita harus berhenti. Alarm palsu. Beberapa dari kami kembali ke api unggun. Kitayumo bahkan membuka tendanya. Melihat ayah baptis di dalam, dia tidur dengan nyenyak. Insiden kecil yang baru saja terjadi. Hal itu sama sekali tidak mengganggu tidurnya. Penampilan kepala bab ini. Hal ini membuat kita tidak bisa tidur. Kiwu dan Gao harus berjaga-jaga sepanjang malam. Jadi saya merokok dan masuk ke dalam tenda. Maaf, tapi saya tidak akan bisa melakukan ini. Saya tidak bisa tidur dengan lelap. Untunglah saya hanya berjaga pada paruh pertama malam itu. Kalau tidak, saya tidak akan bisa tidur. Saya tidak bisa bersantai di sekitar api unggun. Selalu terasa seperti di balik bayang-bayang pepohonan di sekelilingnya. Ada sesuatu yang tersembunyi. Ikan utara tidak tega
untuk berbicara dengan. Saya hanya mengobrol dan mengistirahatkan mata. Paruh pertama malam berlalu dengan cepat. Dancing dan Gromit berganti giliran. Ketegangan pun meningkat selama beberapa jam pada malam itu. Saya kelelahan. Setelah berada di dalam tenda, dia langsung tertidur dengan segera. Saya bangun jam 8 pagi. Setelah sarapan, kita akan kembali melanjutkan perjalanan. Perjalanan setengah hari lagi. Saat itu pukul 13 ketika kami tiba di sana. Jaraknya hanya sekitar 20 km. Sebenarnya kami membutuhkan waktu 1,5 hari. Jika berada di jalan yang datar, diperkirakan 5-6 jam untuk berjalan kaki. Sekarang butuh waktu 3 kali lebih lama untuk sampai ke sana. Setelah Anda sampai di tempat tujuan, Nordfish menyuruh kami untuk tetap tinggal. Isi ulang baterai Anda. Saya menjatuhkan ransel saya, mengambil biskuit dan memakannya dengan air. Baru saja makan beberapa gigitan, ikan utara dan yang lainnya telah menemukan mata segitiga, lubang yang mereka buat. Kami akhirnya sampai di tempat tujuan. Beberapa orang menjadi bersemangat. Kelelahan akibat kesibukan itu tersapu bersih, kecuali aku. Saya hanya merasa berat. Saya seperti kebanyakan orang kanton. Ini semua tentang kepala. Ini merupakan perjalanan yang menyenangkan. Perdamaian bukanlah awal yang baik. Semoga saja kepala yang baik terus berlanjut. Ini adalah berkah, bukan kutukan. Malapetaka tidak dapat dihindari. Idiom, sulit untuk menghindari bencana. Apa yang akan datang akhirnya datang juga. Dari deskripsi penjual derek perunggu, di mana mereka menggali lubang. Ini harus berada di atas aksesori. Pria itu mengatakan bahwa ada pintu batu di dalam aksesori tersebut. Dan kita tidak perlu repot-repot mengorek lubang lagi. Mengapa kita tidak masuk saja ke dalam lubang yang mereka buat? Ikan utara, yang memegang gambar dan menjelaskannya, berhenti sejenak. Terlihat kuburan. 2 orang sudah tewas di sini. Jadi berhati-hatilah. Nordfish melirik ke sekeliling kerumunan. Melihat suasana hati yang agak berat. Ia menyimpan gambar-gambar itu. Namun, mari kita pergi ke sana dulu. Gao mengangguk setuju. Saya setuju dengan kakak. Kami adalah perampok kuburan profesional. Menyala, jangan takut pada hantu di tanah. Takut pada hantu dan tidak turun ke tanah. Kami telah mengalami keanehan. Hal ini berhasil dengan baik. Terlepas dari apakah, mari kita turun ke bawah dan membicarakan apa yang terjadi. Apa yang dikatakannya? Tentara datang dan menghentikan jenderal. Idiom, tentara yang dipukuli menghalau musuh. Mengadopsi langkah-langkah yang sesuai dengan situasi aktual. Tuhan juga ingin berbicara. Sudah jelas bahwa keduanya telah memutuskan. Saya tidak mengatakan apa-apa lagi. Sama saja dengan mengatakan, kelompok sebelumnya hanya mendapatkan aksesori. Saya sudah kehilangan 2 orang. Jadi bisa dibayangkan sangat berbahaya di bawah sana. Saya bertanya kepada mereka seperti apa rupa hantu itu. Tetapi mereka tidak bisa memberitahu kami sendiri. Itu berarti mereka memiliki 2 teman. Saya kerasukan tidak lama setelah saya pergi ke sana. Menyerang rakyatnya sendiri seperti orang gila. Saya berasumsi bahwa mereka berdua terkena semacam jebakan. Itulah mengapa Anda tertabrak. Saya akan turun sebentar lagi. Menempatkan sorotan pada tanda. Jangan sentuh isinya. Itulah yang dimaksud dengan semua ini. Ting-ting memandang Lao Gao. Tampaknya kalimat terakhir ini. Ini secara khusus tentang Gao. Wajah Lao Gao agak memalukan. Tetapi saya tidak dapat menemukan apapun untuk dikatakan. Mengangkat bahu tak berdaya. Setara dengan informasi yang tampaknya diperoleh sebelumnya. Studi dan analisis yang dilakukan. Simpan senjata Anda dalam perjalanan turun. Terutama senjata dan pisau. Jangan dikeluarkan. Bawalah senter untuk perlindungan. Dan jika seseorang secara tidak sengaja jatuh hati padanya, memiliki. Hal ini tidak akan menimbulkan kerusakan secara langsung. Anda dapat meminimalkan kerusakan. Ingat, ketika seseorang tertabrak, hajar mereka. Kalian semua, keluarlah terlebih dahulu. Hanya ada begitu banyak informasi di dalam makam. Detail ulang ikan utara. Tidak mungkin membuat rencana yang lebih baik. Pengaturan ini optimal. Saya sudah mengambil golok. Dengarkan dia. Dia memasukkan kembali pisau itu ke dalam tasnya. Senter taktis padam. Saya mengencangkan genggaman saya pada obor. Saya sangat gugup. Aku melihat ke utara Yu. Dia melihat saya seperti ingin mengatakan sesuatu. Jadi dia berkata, jika ada yang ingin Anda katakan, katakan dengan cepat. Aku menelan ludah. Apakah benar ada hantu di dunia ini? Itu sudah pasti. Bayu belum menjawab. Gao selangkah lebih maju dari saya. Dalam bidang pekerjaan kami, ini adalah cara termudah untuk mencapai tempat yang kita tuju. Fang adalah sebuah mausoleum. Apa yang ada di makam ini? Peti mati. Hal-hal ini sangat menyeramkan. Pikirkan lagi. Apa yang akan kami lakukan? Ini adalah perampokan kuburan. Ini mencuri dari pemiliknya. Jika pemilik makam mengetahui hal ini, mereka tidak akan pernah membiarkan kita pergi. Bahkan jika Anda tidak menjadi hantu pada awalnya, Anda tahu bahwa kuburan Anda sendiri telah digali. Barang-barang pemakaman juga dicuri. Itu adalah kebencian yang sangat besar. Menonton film hantu, elemen pertama hantu ini adalah kebencian. Ini adalah kebencian yang mendalam. Oh, kau tahu, beberapa makam besar memiliki lubang pemakaman. Aku beritahu kamu, sebagian besar orang
orang yang dikuburkan bersama mereka meninggal dengan tenang, dikubur hidup-hidup. Orang seperti ini terlahir dengan kebencian yang besar. Paling mudah menjadi hantu setelah kematian, dan itu adalah hantu yang ingin membunuh Anda. Dengarkan Gao, saya sudah kesal dan saya dalam keadaan terkejut. Wajah saya mungkin masih hijau melihat ekspresi keterkejutan di wajah saya. Lau Gao tertawa. Aku hanya bercanda. Jika ada banyak hantu, beraninya kita turun? Anda sedang mencari kematian, bukan? Dia berubah pikiran. Saya tidak tahu apakah ada hantu di makam ini. Yang saya tahu, ada benda yang dikubur di sana. Ini adalah objek pemakaman yang dapat diperdagangkan dengan banyak uang. Ini adalah hadiah pemakaman untuk membeli rumah besar, mobil bagus, dan seorang istri. Sama dengan juga terkekeh membahas kembali tentang penjualan medali emasnya. Gromit benar, ada banyak hal aneh dan misterius yang terjadi di dalam makam. Tapi saya belum pernah bertemu hantu. Dan jika ya, itu artinya kita beruntung. Ini adalah peristiwa dengan probabilitas rendah. Saya harus membeli tiket lotre ketika saya keluar. Dia menepuk pundak saya, tersenyum. Percayalah pada ilmu pengetahuan. Saya sedikit diyakinkan dengan apa yang mereka katakan. Kami sedang terburu-buru. Situasinya lebih kuat daripada manusia. Saya tidak punya pilihan. Saya mengikuti kerumunan orang dengan sedikit gentar. Bersiap untuk tirai musim panas pertama dalam hidup Anda. Ketika semuanya sudah siap, Lau Gao mengikatkan sebuah pohon besar di sisi gua. Pastikan kekokohan tangga tali dengan memasangnya. Gao membuat tanda oke. Turunlah duluan. Menari di atas tumit Anda. Orang-orang utara berada di mulut gua. Lihat ke bawah. Menoleh ke arahku. Katakan padaku untuk turun dulu. Aku menghela napas. Kenakan lampu depan dan sarung tangan Anda. Menuruni tangga. Jaraknya sekitar 10 meter ke atas. Saya baru saja mendarat di atas kaki saya. Saya menyesuaikan sudut lampu utama. Lihatlah sekeliling. Lampu depan untuk kami dari Northfish. Total ada 3 mode. Lampu sorot berkedip. Saya mengaktifkan mode banjir. Lihat sekeliling. Ini adalah ruang persegi secara keseluruhan. Sekitar 50 kaki persegi. Lantai batu. Tidak dapat melihat jahitan-jahitannya. Dan saya tidak tahu apakah itu lempengan batu. Atau apakah tanahnya hanya berupa balok batu. Sudut dan dinding tengah ruangan. Masing-masing dengan lampu yang panjang dan tinggi. Gao sedang menyalakan salah satunya. Saya pikir dia tidak melakukan apa-apa. Jika ini benar-benar makam dinasti Qin, minyak dalam lampu seharusnya sudah lama mengering. Tapi yang tidak saya duga adalah, dia mengklik 2 kali. Dia menyalakannya. Ini adalah pertama kalinya saya mengunjungi kuburan dalam hidup saya. Suasana hati gugup sekaligus penasaran. Ternyata hanya ada sedikit rasa takut. Saya tidak tahu apakah itu rasa ingin tahu yang mengalahkan rasa takut, atau apakah ini terlalu menarik sedemikian rupa sehingga saya lupa untuk takut. Sebentar lagi, Master Shen dan Beiyu juga menuruni tangga tali ke permukaan tanah. Monyet kecil itu berpegangan pada Beiyu. Aku akan turun denganmu. Monyet itu sangat penasaran. Tidak terlalu cepat, Beiyu. Kaki saya masih berada di tanah. Jadi, dia duduk dan melihatnya melompat. Saya baru saja akan terbang. Dia takut dengan Beiyu. Seakan-akan monyet itu adalah manusia. Segera berjongkok dengan patuh di bahu Beiyu. Gao menyuruh saya untuk menyalakan lentera lainnya. Saya pergi ke lampu terdekat. Aku baru saja mendekat. Aku mencium sesuatu yang aneh. Bau itu berasal dari lampu. Baunya seperti semacam obat Cina. Baunya busuk. Ini sangat ringan. Pingsan. Anda bahkan tidak bisa mencium baunya kecuali Anda berada di dekatnya. Saya akan mengklik beberapa meter dan melihatnya. Saya menyadari bahwa minyak di dalamnya belum mengering. Sudah dipadatkan di dalam baki dengan minyak lampu. Ini menggumpal menjadi gumpalan besar seperti lilin. Ini meleleh ketika bertemu dengan api. Tidak heran jika ini menyala. Saya baru saja akan menyalakannya. Mereka menemukan bekas luka bakar pada sumbu. Bekas-bekasnya masih segar dan tidak ada debu pada sumbu. Saya pikir ini adalah sebuah segitiga. Kelompok mereka memesannya ketika mereka datang lebih awal. Ikuti dinding dan nyalakan lentera satu persatu. Ruangan itu tiba-tiba jauh lebih terang. Saya dapat melihat ruangan dengan baik.